Bab 761, apa ini? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Aku bahkan sudah menggunakan jurus pamungkasku. Apa aku benar-benar harus keluar dan bertarung dengannya? Meskipun Sein tampak sangat menyedihkan saat ini, Lin Fan tahu bahwa ini hanya di permukaan. Dalam kasus makhluk yang kuat, bahkan jika mereka berubah menjadi setumpuk daging, mereka akan dapat beregenerasi kembali menjadi normal, apalagi jika satu lengan mereka putus. Memang, dengan satu ledakan raungan, kekuatan Sein bergemuruh saat lengannya yang terputus ditutupi oleh bola daging dan darah yang berdenyut. Tak lama kemudian, lengan baru tumbuh kembali darinya. Bahkan, aura Sein tampaknya tidak berubah sama sekali, seolah-olah ledakan dari sebelumnya tidak memberinya sedikit pun kerusakan. Hahaha, keterampilan apa lagi yang kau miliki? Lemparkan padaku. Sein makhluk tertinggi melangkah maju dengan langkah besar dan menghantam dengan satu telapak tangan, membuat seluruh Heaven and Earth Smelt melayang di atas altar pengorbanan Sein kuno. Tidak ada lagi keterampilan. Lin Fan memutar matanya. Dia benar-benar tidak punya jalan keluar lain sekarang. Bukankah kalian semua hebat sebelumnya? Bagaimana sekarang? Kalian tidak akan menyerangku lagi. Sein meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melangkah ke altar pengorbanan. Auranya tak terbatas dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, seperti inilah makhluk tertinggi sejati. Setiap tindakan yang mereka lakukan membawa serta dampak surgawi yang menghancurkan. Dan sekarang Sein begitu kurang ajar, hati Lin Fan terasa sakit. Orang ini begitu sombong sehingga dia praktis membawa kesombongan leluhurnya. Karena kecerobohan sesaat, dia kewalahan oleh kembalinya Sein. Tapi, bahkan jika itu masalahnya, lalu kenapa? Selama Heaven and Earth Smelt-nya tidak hancur, dia tidak akan pernah mati. Sein, jangan terlalu sombong sekarang. Yang mulia akan bersembunyi di Heaven and Earth Smelt-nya hari ini. Suruh aku keluar jika kau punya kemampuan. Rasa sakit di hati Lin Fan saat ini tidak dapat dijelaskan. Sekarang setelah Sein kembali dan menginjak-injak kepalanya, Lin Fan tidak dapat melakukan apapun padanya sama sekali. Ini adalah dosa yang sangat besar. Lin Fan berbaring di dalam Heaven and Earth Smelt saat pikirannya mulai berputar. Dia benar-benar tidak tahu apa yang bisa dia lakukan sekarang. Binatang buas ini menjadi sangat sombong sekarang. Apakah dia benar-benar harus keluar dan bertarung dengannya sampai mati? Namun, sejak orang ini memanggil altar pengorbanan Sein kuno itu, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dengan apa Lin Fan bertarung melawannya sampai mati. Memangnya kenapa kalau dia sudah melalui bencana guntur surga? Memangnya kenapa kalau dia punya 3 bagian dalam roh esensinya? Dia tetap tidak bisa mengalahkan orang ini sama sekali. Lupakan saja, saatnya berbaring seperti mayat. Mungkin, aku akan mencobanya saat aku punya ide suatu hari nanti. Lin Fan mendesah jengkel, namun tepat pada saat ini, satu kalimat Sein membuat jantung Lin Fan berdebar kencang. Heaven and Earth Smelt, memang, Yang Maha Kuasa harus mengakui bahwa aku tidak bisa membukanya. Namun, Yang Maha Kuasa pasti tidak akan membiarkanmu mengalami waktu yang mudah. Kalau begitu, kau akan menghabiskan keabadian di dalam smelt ini. Nada suara Yang Maha Kuasa Sein dingin. Pengorbanan Sein kuno, tekan semua makhluk hidup. Keberadaan yang kekal. Alasan mengapa semua makhluk hidup berkultivasi adalah agar mereka bisa memperoleh kehidupan yang bebas dari kekhawatiran abadi. Yang Maha Kuasa di sini akan mengabulkan keinginanmu hari ini. Kau akan memiliki kehidupan penindasan abadi oleh altar pengorbanan Sein kuno. Tiba-tiba, Sein membuka tangannya seolah-olah dia sedang merobek kekosongan. Ini adalah teknik penyegelan dari ras kuno. Dan lebih jauh lagi, ini digunakan oleh Sein sekarang. Oleh karena itu, kekuatannya tak tertandingi. Jika Lin Fan disegel di sini, tidak mungkin dia bisa melarikan diri selamanya. Meskipun Sein memiliki harta seperti altar pengorbanan Sein kuno, dia tahu bahwa saat kehendak surga terbangun, altar pengorbanan Sein kuno akan meninggalkan sisinya dan kembali ke tempat yang seharusnya bersama kehendak surga. Tetapi saat ini, Sein baru saja menemukan harta baru, dan itu adalah Heaven and Earth Smelt di tangan Lin Fan. Dia hanya harus menunggu kebangkitan kehendak surga, dan saat itu, Sein akan meminjam kekuatannya untuk memurnikan Lin Fan sepenuhnya sebelum meraih harta ini di tangannya. Harta seperti ini dengan kemampuan bertahan yang mengejutkan adalah hal yang dibutuhkan Sein. Mengenai gerakan yang baru saja digunakan Lin Fan padanya,
sementara Sein merasa sakit karenanya, dia sangat mengenalnya. Meskipun orang itu bisa membuat semua makhluk ras Samsung itu menghancurkan diri sendiri, dia belum berhasil memahami esensi sejati dari rahasia penghancuran diri di balik makhluk ras Samsung. Begitu masalah ini berlalu, Sein akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap sekelompok besar makhluk ras Samsung sebelum melatih mereka menjadi benar-benar kuat. Saat itu, ditambah dengan Heaven and Earth Smelt, siapa lagi di dunia ini yang bisa menandinginya? Tidak. Bahkan jika itu adalah makhluk tertinggi lainnya, mereka juga tidak akan bisa melakukannya. Tidak bagus. Wajah Lin Fan pucat pasi. Dia pikir dia aman, tapi dilihat dari situasinya sekarang, itu semua karena pikirannya sendiri. Di permukaan hitam altar pengorbanan orang suci kuno, sebuah retakan mulai terbuka. Di dalam retakan itu, muncul seberkas cahaya terang yang mengelilingi seluruh Heaven and Earth Smelt, mencoba menariknya tanpa henti. Orang suci itu menepuk kedua tangannya. Seketika, ribuan rune mulai menari-nari. Rune-rune ini membawa serta sifat penyegelan saat mereka mengelilingi permukaan Heaven and Earth Smelt. Bahkan di dalam Heaven and Earth Smelt, Lin Fan dapat merasakan kekuatan penyegelan yang dipancarkan. Orang suci ini punya terlalu banyak trik. Jika ini terus berlanjut, aku mungkin benar-benar akan menghadapi tragedi. Lin Fan terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Ribuan rune itu memancarkan cahaya ilahi saat iblis penyegel dari semua ukuran melolong. Mereka tampaknya bertekad untuk menekan semua makhluk hidup di alam semesta ini. Di bawah kekuatan penyegelan ini, Heaven and Earth Smelt tampak seolah-olah mulai melemah dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Aku benar-benar terlalu percaya diri sejak awal. Heaven and Earth Smelt ini hanyalah benda legendaris untuk membuat senjata, bukan harta karun, dan tidak memiliki kemampuan menyerang. Jika dia bersembunyi di Heaven and Earth Smelt ini tanpa keluar sama sekali, mengingat ketangguhan Heaven and Earth Smelt, dia secara alami dapat melindungi dirinya sendiri tanpa khawatir. Namun, sulit untuk mengatakan bahwa Sein mungkin tidak menggunakan beberapa bentuk kekuatan lain untuk membunuhnya. Jika dia ditekan di dalam altar pengorbanan Sein kuno itu selama, katakanlah 10 juta tahun tanpa pengisian ulang Sein Spirit Key, dia mungkin harus mati karena layu. Tidak. Aku tidak bisa hanya duduk di sini dan mati. Lin Fan siap untuk mengambil risiko sekarang. Jika dia mati seperti ini, dia akan benar-benar sangat marah. Hahaha, Sein tertawa terbahak-bahak seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Sial, ayahmu akan melawanmu. Lin Fan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melesat keluar dari Heaven and Earth Smelt. Sambil menamparkan dengan telapak tangannya, dia menyimpan kembali Heaven and Earth Smelt ke dalam sistemnya. Karena kau sudah keluar, maka makhluk tertinggimu harus menerima harta ini dengan baik, kurasa. Sein makhluk tertinggi ingin merebut Heaven and Earth Smelt. Namun tiba-tiba, sepertinya itu telah menguap dari seluruh dunia dan lenyap sepenuhnya. Bahkan, dia kehilangan koneksi apapun dengan rune penyegel yang tertanam di permukaan Heaven and Earth Smelt. Kemana perginya? Kemana perginya di dunia ini? Sein sangat bingung. Namun, ketika dia melihat Lin Fan, dia menyeringai dingin. Segel, tekan. Kelima jari Sein berubah bentuk menjadi cakar yang turun dari surga, saat kekuatan apokaliptik yang meliputi seluruh surga jatuh. Lin Fan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah menerima semacam tekanan besar saat ia terbang menuju altar pengorbanan Sein kuno tanpa terkendali. Orang ini mencoba mendorong tubuh asliku ke celah itu. Lin Fan mengerahkan semua kemampuannya saat ia mengaduk kekuatannya hingga maksimal. Eliksir universalnya juga berputar dengan kecepatan yang menakutkan saat ini. Namun, ia masih tidak dapat menahan kekuatan luar biasa yang mendorongnya. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa ada kekuatan mengerikan yang mengalir di dalam celah altar pengorbanan Sein kuno. Boom! Tiba-tiba, kekuatan itu meledak tepat ke surga dan memenjarakan Lin Fan di dalamnya. Lin Fan berteriak marah saat seluruh tubuhnya ditarik olehnya. Tubuh abadinya itu mulai hancur. Berat, Your Utmost akan menghantammu hingga ke intisari. Di mata Sein, Lin Fan hanyalah semut berukuran lebih besar. Tanpa perlindungan Heaven and Earth Smelt saat ini, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Aku daging mati. Lin Fan benar-benar menyesal dalam hatinya. Dia telah menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya kali ini, dan bahkan menyeret hidupnya ke dalamnya. Bam! Seketika,
Tubuh Lin Fan meledak menjadi bola daging berdarah. Bola daging berdarah itu berdenyut seolah-olah mencoba untuk berkumpul kembali. Tidak kusangka akan sampai seperti ini suatu hari. Lin Fan berteriak dalam hatinya. Hahaha, pergilah ke neraka. Sein membuka tangannya dan meraih bola daging berdarah itu. Dia ingin melahap seluruh bola daging berdarah ini secara utuh sehingga pihak lain dapat menderita siksaan abadi di dalam tubuhnya, dan tidak akan pernah bereinkarnasi selamanya. Namun tepat pada saat ini, aura misterius meledak dari bola daging berdarah itu. Apa ini? Baik Lin Fan maupun Sein sama-sama terkejut. Bab 762, aku punya ribuan cara untuk membunuhmu. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan berani bersumpah kepada Tuhan bahwa dia belum pernah mendapatkan semua ini sebelumnya. Saat dia ditampar ke tumpukan daging berlumuran darah oleh Sein, dia benar-benar menyerah untuk melawan. Namun, fenomena aneh yang terjadi saat ini membuatnya merasa sama terkejutnya. Saat cakar pencuri kehidupan Sein itu ditampar keluar, Lin Fan sudah menyerah untuk bertahan. Segala macam kekuatan mistis melonjak melalui cakar tunggal itu. Namun, tiba-tiba, bola cahaya keemasan bangkit. Kekuatan tak terbatas berdenyut keluar darinya, menyebabkan cakar itu hancur seketika. Apa sebenarnya benda ini? Ketika Sein merasakan aura ini, dia menjadi sangat khawatir. Ada firasat buruk tentang ini di hatinya, seolah-olah ada sesuatu yang menekannya. Cahaya keemasan itu berangsur-angsur menghilang, dan baru pada saat itulah Lin Fan dapat dengan jelas mengetahui apa itu. Kata-kata teks seukuran kecebong. Semua karakter teks berukuran kecebong ini berputar dan menari-nari sebelum melayang di atas Lin Fan. Dia bisa tahu bahwa semua karakter teks berukuran kecebong ini benar-benar luar biasa, karena mereka memancarkan aura misterius. Ini adalah aura yang belum pernah terlihat sebelumnya, namun, itu cukup untuk menggetarkan hati seseorang. Apa yang terjadi? Apa yang coba kamu lakukan? Tiba-tiba, Lin Fan berteriak. Tumpukan dagingnya yang berlumuran darah tiba-tiba mulai tertarik ke arah karakter teks berukuran kecebong itu tanpa sengaja. Pada saat yang sama, karakter-karakter itu mulai berkilau dengan serangkaian cahaya dewa sebelum melayang dengan lembut dan berubah menjadi naga panjang yang melingkari daging Lin Fan yang berlumuran darah. Lin Fan awalnya mengira bahwa karakter teks misterius ini akan memakan dagingnya. Namun, tiba-tiba, dia menyadari bahwa kekuatannya sebenarnya beregenerasi. Selain itu, ada perasaan yang sangat misterius yang memasuki hatinya. Tiba-tiba, Lin Fan merasa dirinya tenggelam dalam sensasi misterius ini. Sialan, kemampuan macam apa yang dimiliki semut sepertimu lagi? Yang Maha Kuasa menolak untuk percaya bahwa aku tidak dapat menekanmu sepenuhnya. Menyadari bahwa daging Lin Fan yang berlumuran darah menunjukkan tanda-tanda akan berkumpul kembali, Sein menjadi marah dan langsung menamparkan dengan kedua tinjunya, ingin menekannya sekali lagi. Sing, tiba-tiba, ketika kekuatan Sein bersentuhan dengan karakter teks berukuran kecebong itu, mereka mulai bergetar hebat seolah-olah mereka dapat memuat apapun di dunia ini. Mereka ingin menyerap kekuatan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan karakter teks ini? Sein terkejut. Dia tidak percaya bahwa kekuatannya sendiri tidak akan mampu menghancurkan karakter teks ini. Sein tidak mengenali karakter teks ini, dia juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, aura yang terpancar dari mereka membuatnya menegang. Pada saat ini, satu karakter teks mulai melayang dari dalam tumpukan. Itu meliuk dan berputar seperti tombak, pedang, dan naga. Kebanyakan orang biasa tidak akan bisa mengenalinya sama sekali. Namun, ketika Lin Fan melihatnya sekilas, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa dia entah bagaimana tampaknya mengenali karakter ini. Serang, karakter yang melayang sebenarnya adalah kata untuk menyerang. Karakter ini mulai berputar dengan gerakan horizontal dan vertikal. Itu hanya dua gerakan, tetapi meledak dengan kekuatan membunuh. Dengan itu, serangan terkuat antara surga dan bumi lahir begitu saja. Wajah Sein berubah tajam. Meskipun di permukaan tampaknya tidak terlalu banyak, dia bisa merasakan niat membunuh yang sangat kuat yang menyembur keluar padanya. Bu, Sein terlonjak ke belakang saat dia batuk darah segar. Wajahnya khawatir. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Sein ketakutan saat ini, tidak dapat mempercayai semua yang ada di depan matanya. Apa sebenarnya karakter teks ini? Bagaimana mungkin mereka memiliki kemampuan ofensif seperti itu? Astaga, sungguh ganas. Meskipun Lin Fan tidak tahu apa ini,
fakta bahwa satu karakter teks dapat menyebabkan Sein memuntahkan darah adalah sesuatu yang membuat jantung Lin Fan berdebar kencang. Persetan dengannya, cepat dan persetan dia, Lin Fan merasa seperti dia hidup sekali lagi karena hatinya sekarang dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Meskipun dia tidak tahu apa ini, selama itu bisa membunuh Sein, itu pasti sesuatu yang bagus. Sialan, Yang Maha Tinggi menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa membunuhmu. Kali ini, Sein bisa dikatakan telah mengalami kerugian yang sangat besar. Bukan hanya ras Samsung miliknya yang hilang, dia bahkan telah memperlihatkan altar pengorbanan Sein kuno miliknya. Dan sekarang, jika dia pergi tanpa membunuh binatang buas ini, dia tidak akan bisa membiarkannya begitu saja. Pergi ke neraka, mata Sein memerah. Saat dia menamparkan dengan kedua telapak tangannya, altar pengorbanan Sein kuno mulai bergetar hebat. Serangkaian sinar cahaya menyembur seperti spanduk yang melesat ke arah Lin Fan untuk membunuhnya. Ini adalah kekuatan altar pengorbanan Sein kuno, kekuatan yang terkumpul selama ribuan dan ribuan tahun kini memancar keluar sepenuhnya pada saat ini. Tiba-tiba, karakter teks lain muncul. Bertahan, itu hanya satu kata, namun sepertinya pertahanan terkuat antara langit dan bumi baru saja tercipta, sehingga tidak ada serangan yang dapat menembusnya sama sekali. Bam! Saat kekuatan yang menyembur keluar dari altar pengorbanan orang suci kuno bersentuhan dengan kata ini, kekuatan itu langsung menghilang tanpa satu reaksi pun. Ini, orang suci mencengkeram dadanya dan hampir tersedak napasnya sendiri. Ini adalah pukulan yang terlalu besar untuk diterimanya. Haha, melihat keadaan orang suci saat ini, Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Ini adalah kesempatan untuk bangkit kembali. Meskipun Lin Fan sendiri bingung dengan metode bangkit kembali ini, itu tidak penting lagi. Selama dia bisa menang, tidak ada hal lain yang penting. Kelahiran kembali. Kelahiran kembali. Karakter teks berukuran kecebong ini memiliki kekuatan yang tak terbatas. Di bawah dorongan kekuatan ini, Lin Fan merasakan seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan. Tumpukan daging berlumuran darah mulai menyatu kembali. Dalam sekejap, Lin Fan kembali seperti sebelumnya. Bagaimana sekarang? Apa kau benar-benar kesal sekarang? Lin Fan menatap Sein dan terkekeh. Ia kemudian menjentikkan jarinya, persetan dengannya sampai mati. Di mata Lin Fan, karena karakter teks berukuran kecebong ini bersedia membantunya, mereka seharusnya menuruti perintahnya juga. Namun, tiba-tiba, Lin Fan berdiri di sana dengan canggung, menyadari bahwa karakter teks itu hanya melayang di langit tanpa ada niat untuk bergerak sama sekali. Apa yang terjadi sekarang? Lin Fan tercengang, tidak benar-benar memahami hal ini. Terhadap karakter teks ini, Sein dipenuhi dengan ketakutan yang serius. Namun, ketika ia melihat bagaimana Lin Fan tidak dapat mengendalikannya, ia menghela napas lega. Berdasarkan situasi yang ditunjukkan sebelumnya, jika karakter teks ini dicoret, itu pasti akan sangat merepotkan baginya. Sepertinya kau tidak dapat mengendalikan karakter teks itu. Sein menyeringai dingin. Baginya, ini adalah hal yang baik. Wajah Lin Fan berubah. Sein telah tepat sasaran. Banyak pikiran berkecamuk di kepalanya saat ini. Ding, selamat telah mengaktifkan Sutra Langit dan Bumi. Sutra Langit dan Bumi, satu-satunya karakter teks antara langit dan bumi. Setiap karakter teks memiliki kekuatan yang tak terbatas. Pada saat ini, pemberitahuan dari sistem bergema saat hati Lin Fan menegang. Lin Fan tahu tentang Sutra Langit dan Bumi ini. Ini adalah sesuatu yang telah diperolehnya sejak lama. Ini adalah harta karun yang muncul kembali ketika dia menyatu dengan tangan kanan Ancient One. Mungkinkah semua ini adalah Sutra Langit dan Bumi? Pada saat ini, Lin Fan dapat merasakan hubungan antara dirinya dan Sutra Langit dan Bumi. Pada saat yang sama, ia menyadari sesuatu. Ia akhirnya mengerti mengapa Yang Kuno terbunuh. Itu bukan karena Yang Maha Tinggi dan yang lainnya kuat. Itu karena Yang Kuno telah ditekan sejak awal. Sutra Langit dan Bumi ini memiliki kekuatan luar biasa yang dapat menekan kekuatan Yang Kuno. Dan, justru karena itulah yang memungkinkan Yang Maha Tinggi dan yang lainnya untuk membelah bagian tubuh Yang Kuno. Lin Fan menatap Sein dan tidak bisa menahan senyum. Itu adalah senyum yang cerah dan mempesona seolah-olah ia baru saja menemukan tanah baru. Semut, apa yang kau senyumi? Ketika Sein melihat senyum menjijikkan dari Lin Fan, ia membentak. Aku tersenyum memikirkan bagaimana aku akan membunuhmu nanti. Tapi, jujur saja, itu dilema yang cukup besar.
Aku punya beberapa ribu metode untuk membunuhmu. Tapi, saat ini, aku tidak dapat memutuskan yang mana yang harus kugunakan padamu. Lin Fan menunjukkan ekspresi tidak berdaya seolah-olah dia sedang membuat keputusan yang sangat sulit saat ini. Perasaan yang dia rasakan saat ini mirip seperti duduk di roller coaster. Kadang-kadang menakutkan dan menggembirakan di saat lain. Tidak disangka bahwa dipukuli hingga menjadi bubur daging berdarah dapat memungkinkannya untuk mengaktifkan sutra langit dan bumi. Dia terlalu beruntung, bukan? Bab 763, bagaimana sesuatu yang begitu baik bisa ada? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Haha, Sein mencemooh dengan jijik. Namun, dia tidak mengambil tindakan. Situasi saat ini tampak menyusahkan baginya. Dia bahkan tidak tahu apa karakter teks itu. Namun, dia tahu bahwa saat dia menyerang, karakter teks itu akan melindunginya. Sepertinya akan sulit membunuh semut itu dengan ini. Namun, bahkan jika itu masalahnya, dia harus membunuh semut ini. Sein, saat yang menakutkan telah tiba untukmu. Sekarang setelah Lin Fan memegang sutra langit dan bumi, kepercayaan dirinya praktis meledak. Satu kata ketidaksetujuan sudah lebih dari cukup baginya untuk mengambil tindakan. Ketika Sein melihat Lin Fan menyerang, hatinya melonjak kegirangan, bagus. Kau telah memutuskan untuk datang mencari kematian sekarang. Jika kau tetap berada di bawah perlindungan karakter teks itu, dirimu yang paling utama mungkin benar-benar tidak dapat melakukan apapun padamu. Namun sekarang, kau telah memintanya. Sein tidak menyangka orang ini berani menyerangnya. Tidakkah dia tahu bahwa tanpa perlindungan karakter teks itu, dia akan terbunuh dalam sekejap mata? Lin Fan melihat bagaimana Sein muncul dengan momentum yang mengerikan dan tersenyum sambil mengangkat jarinya. Serang, karakter teks seukuran kecebong yang mengambang dengan lembut itu tiba-tiba menjadi liar saat kata, serang, terbentuk tepat di depan wajah Lin Fan. Kekuatan tak terbatas meledak dan melesat ke arah Sein. Bagaimana mungkin? Saat Sein melihat ini, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Niat membunuh itu menentukan sementara kekuatan serangannya tangguh. Tiba-tiba, Sein yang sama sekali tidak siap untuk bertahan dan terperangkap dalam kebingungan. Namun, Lin Fan tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Perangkap, tekan, melambaikan tangannya, dua kata berputar keluar. Kata-kata ini membawa kekuatan langit dan bumi, tak terbatas dan tanpa batas, selamanya tidak akan binasa. Pukul. Tiba-tiba, Sein dipenuhi dengan luka di sekujur tubuhnya. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan saat ini. Meskipun manusia ini hanyalah seekor semut di matanya, karakter teks membawa serta kekuatan yang tak terbatas. Tak disangka kombinasi itu akan melukainya sampai sejauh ini. Dasar jahat, akan kau biarkan kau menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sein berteriak, ia tidak menyangka orang ini akan membalikkan keadaan padanya. Jika surga memberinya satu kesempatan lagi, Sein bersumpah bahwa ia tidak akan mencabik-cabik manusia ini hingga berlumuran darah, dan akan langsung membunuhnya. Jika memang begitu, ini bukanlah kejadian yang sedang terjadi saat ini. Hehe, aku akan membiarkanmu bertarung dengan karakter-karakter teks ini terlebih dahulu. Youth Truly akan menambahkan beberapa bahan untukmu. Lin Fan tertawa kecil. Tiba-tiba, dia menghantam dengan ribuan pukulan. Spirit of Bigra bergemuruh hebat dan mengurung seluruh dunia. Lin Fan tidak tahu apakah Bigra akan memberikan efek apapun. Namun, jika dia tidak mencoba, dia tidak akan tahu. Dan, jika Spirit of Bigra benar-benar dapat bekerja, maka ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Tidak peduli apapun, Sein adalah makhluk tertinggi dari ras kuno. Oleh karena itu, dia memiliki semacam firasat terhadap metode Lin Fan juga. Dia tahu bahwa kabut ini mungkin terlihat sangat sederhana di permukaan, tetapi jelas ada lebih dari apa yang terlihat di sini. Adapun Lin Fan, dia tiba-tiba memperoleh jurus pembunuh lainnya. Lebih jauh lagi, ini adalah sesuatu yang dia peroleh secara kebetulan. Yah, mungkin begitulah sederhananya hal-hal ketika seseorang menjadi makhluk yang tak terkalahkan. Meskipun kekuatan fisiknya sendiri belum begitu tinggi, dengan sutra langit dan bumi sekarang, tidak masalah siapa lawannya. Dia masih bisa menahan mereka semua. Di dalam kehampaan, Sein menghindar ke kiri dan ke kanan sementara kabut di depannya semakin tebal setiap detik. Tiba-tiba, Sein bisa merasakan hatinya menjadi panik. Pasti ada sesuatu dengan kabut ini. Aku pasti tidak boleh membiarkan orang terkutuk itu berhasil. Tapi,
karakter teks ini benar-benar terlalu merepotkan. Tidak kusangka mereka akan memiliki kekuatan langit dan bumi. Tapi, langit dan bumi macam apa yang akan melahirkan karakter seperti itu? Sein, altar pengorbananmu ini cukup bagus. Yang mulia akan menyitanya untukmu. Lin Fan menyentuh altar pengorbanan Sein kuno di kakinya dan berkata. Saat Sein mendengar ini, dia marah, kamu berani. Jangan terburu-buru sekarang. Pertama, biarkan Yang Mulia memeriksa untuk memeriksa apakah ada kata untuk memurnikan sesuatu dalam karakter teks ini. Lin Fan terkekeh. Mendengar itu, Sein tidak bisa menahan rasa gugupnya. Altar pengorbanan orang suci kuno pada dasarnya adalah seluruh fondasinya. Meskipun dia sangat yakin bahwa seharusnya tidak mungkin manusia ini benar-benar dapat mengolah altar pengorbanan, dia tidak tahu mengapa tetapi dia tidak dapat mengabaikan perasaan buruk di hatinya sama sekali. Sepertinya aku benar-benar menemukannya. Oke, bersenang-senanglah dulu. Yang Mulia akan mulai mengolahnya sekarang. Kultivasi. Tiba-tiba, karakter teks untuk kultivasi melayang keluar. Mengingat kekuatan Lin Fan sendiri, tidak mungkin dia bisa mengolah altar pengorbanan orang suci kuno ini sendirian. Namun, dengan sutra langit dan bumi yang sekarang sudah begitu kuat, dia mungkin juga mencobanya. Dan, jika itu benar-benar bisa berkembang biak, maka itu pasti akan menjadi kesempatan yang menggembirakan. Dengan itu, altar pengorbanan orang suci kuno langsung disinai oleh seberkas cahaya terang. Sein bisa merasakan jantungnya berdegup kencang sekarang seolah-olah ada sesuatu yang mencoba mencuri barang-barangnya. Hentikan itu sekarang. Sein bisa merasakan ada sesuatu yang salah karena orang bejat itu benar-benar mencoba untuk mengembangkan altar pengorbanan orang suci kuno. Bagaimana mungkin Sein membiarkannya berhasil? Pergi ke neraka. Sein menjadi gila sekarang. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia menerjang langsung ke Lin Fan. Dan tepat pada saat ini, Roh Bigra akhirnya memanfaatkan kesempatan ini untuk melingkar dan membungkus Sein di dalamnya sepenuhnya. Tersesat, Sein mencabiknya dengan kedua tangannya, mencoba untuk merobek kabut darinya. Tetapi tepat saat dia akan melesat ke Lin Fan sekali lagi, 3 karakter teks berukuran kecebong berdiri di depannya dan menghalangi jalannya sekali lagi. Sialan, altar pengorbanan ini sejujurnya tidak buruk. Dan, untuk berpikir bahwa Yang Mulia pernah mengorbankan barang-barang di masa lalu juga. Sepertinya itu semua dieksploitasi oleh Anda, ya. Seperti yang saya katakan, siapa di dunia ini yang akan begitu berhati hitam untuk memberi saya begitu sedikit manfaat setelah saya mengorbankan begitu banyak barang. Sangat tercela, murahan, dan tidak tahu malu. Jika Yang Mulia mengambil alih altar pengorbanan orang suci kuno ini, siapapun yang berkontribusi dengan pengorbanan di masa depan, Yang Mulia pasti tidak akan pelit. Dengan mereka, wajah Sein sepenuhnya memerah sekarang dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Ini adalah penghinaan tersendiri, penghinaan total. Hentikan itu sekarang. Sein dapat merasakan hubungannya dengan altar pengorbanan orang suci kuno semakin melemah dari waktu ke waktu, seolah-olah itu bisa putus kapan saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak kusangka manusia bisa mengolah ini. Sebenarnya apa sih karakter teks ini? Kenapa mereka punya kekuatan seperti itu? Sein meratap dalam hatinya. Karena luapan emosinya, darahnya terpompa jauh lebih cepat, sehingga dia cepat lelah. Akibatnya, Roh Bigra seperti ikan yang baru saja masuk ke air, dan mulai menempati hati Sein. Oh, ini akan segera selesai. Ya, sutra langit dan bumi ini benar-benar sangat kuat. Meskipun aku hanya makhluk surgawi tingkat 8, aku bisa menggunakan sutra langit dan bumi ini untuk menggantung makhluk tertinggi dan mencambuknya. Jika ada orang biasa yang mendapatkan ini, bukankah mereka bisa menggantungku dan mencambukku sebagai gantinya? Lin Fan sekarang takut, benar-benar takut. Tapi sekali lagi, untungnya benda ini malah didapatkan olehnya. Guru, tolong bantu saya. Tiba-tiba, suara Raja Pelatih Petir terdengar dari surga. Lin Fan terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Guru, tidak ada lagi Ki Roh yang tersisa di surga. Raja pelatihmu di sini masih dalam tahap kultivasi dan pasokanku terputus. Raja Pelatih Petir menangis terseduh-seduh sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ki Roh di surga milik Yang Mulia sangat berlimpah dan luas seperti lautan. Apakah kau mencoba bercanda denganku? Lin Fan memarahi. Tetapi ketika Lin Fan melihat ke dalam surganya sendiri, dia terkejut luar biasa.
Mengapa di dunia ini tidak ada Kiroh di dalam surganya? Bahkan jika ada, itu terkuras dengan sangat cepat. Dan, arah penipisannya tidak lain adalah menuju sutra langit dan bumi. Astaga, Lin Fan benar-benar tercengang sekarang. Dia tahu itu. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang begitu bagus secara gratis? Sejak awal ketika ia memperoleh sutra langit dan bumi ini, sistem sama sekali tidak mengaktifkannya. Sepertinya itu untuk mencegahnya menggunakan karakter teks ini secara tidak sengaja dan berakhir terjepit ke dalam mayat kering. Dan, sudah berapa lama sejak ia menggunakannya sekarang? Tak disangka bahwa Kiroh di dalam Firdausnya akan tersedot kering begitu saja. Lin Fan memikirkannya, mungkin satu-satunya alasan mengapa ia diizinkan untuk mengaktifkan sutra langit dan bumi sekarang adalah karena ia berada dalam situasi hidup dan mati dan sistem tidak punya pilihan lain. Mengerikan. Bam! Tiba-tiba, Sein menjatuhkan satu karakter teks ke belakang saat karakter teks itu terpelintir dan berubah bentuk sebelum kembali ke sisi Lin Fan, jelas meredup. Ini akan segera menjadi buruk. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Lin Fan benar-benar bisa merasakan buah zakarnya sakit. Berkultivasi, cepatlah dan berkultivasi untuk yang mulia. Lin Fan mulai mendorongnya. Sekarang setelah Spirit Ki di dalam Paradise-nya telah sepenuhnya habis, Lin Fan menyadari bahwa Spirit Ki di dalam tubuhnya sendiri juga terkuras dengan cepat. Tidak lama lagi ia akan berubah menjadi mayat kering sepenuhnya. Haha, kematianmu telah tiba. Sepertinya karakter teks ini membutuhkan sejumlah besar kekuatan untuk mempertahankannya. Sein telah menyadari bahwa aura Lin Fan secara bertahap semakin melemah karena kekuatan di dalam tubuhnya mulai merembes keluar. Karena itu, ia tertawa terbahak-bahak. Wei, Lin Fan mengangkat kepalanya. Ketika ia melihat ekspresi gembira di wajah Sein, ia mengejek dengan dingin. Kenapa? Apa kau pikir kau sudah mendapatkan yang mulia sekarang? Aku akan memastikan kau akan menangis nanti. Bab 764, sepertinya akan sulit bagimu. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali? Karakter teks ini memiliki kekuatan yang tak terbatas. Bagaimana mungkin manusia seperti semut seperti dirimu memerintah mereka dengan mudah? Saat ini, kau telah terlihat oleh Yang Maha Kuasa di sini. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kekuatanmu akan cukup bagimu untuk terus mempertahankan karakter teks ini? Sejauh yang diketahui Sein, Lin Fan pasti akan dikalahkan olehnya. Pada awalnya, dia masih bingung harus berbuat apa. Lebih jauh lagi, kekuatan langit dan bumi yang dimanfaatkan oleh karakter teks ini bukanlah kekuatan dunia Sein kuno. Ini adalah sesuatu yang terlalu luar biasa bagi Sein. Dari sekian banyak dunia di luar sana, dunia Sein kuno berkuasa. Bagaimana mungkin ada dunia di luar sana yang memiliki kekuatan yang dapat mengalahkan dunia Sein kuno seperti ini? Haha, ini adalah pertemuan ajaib yang maha kuasa di sini untuk membunuh manusia seperti semut seperti dirimu dan mencuri harta karunmu untuk memenuhi takdirku. Hari ini, aku akan melihat kemampuan apa lagi yang kau miliki. Sein tertawa terbahak-bahak. Ia sangat gembira dalam hatinya. Ia dapat dengan jelas merasakan kekuatan dalam tubuh manusia seperti semut ini mengalir keluar dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi manusia itu akan berubah menjadi mayat kering. Harta karun maha kuasa seperti karakter teks ini yang dapat bertahan melawan seseorang seperti dirinya adalah sesuatu yang sangat ingin Sein dapatkan. Tidak peduli apapun, ia harus merebutnya dari genggaman manusia itu. Namun, tiba-tiba, wajah Sein berubah. Entah bagaimana, ia memiliki firasat yang sangat buruk. Ini adalah firasat misterius seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menguasai hatinya dari dalam. Sein, apakah kau merasakan sesuatu sekarang? Melihat keadaan Sein, Lin Fan tidak dapat menahan tawa. Dan itu persis seperti yang dipikirkan Sein. Kekuatan dalam tubuh Lin Fan terkuras dengan cepat. Namun, itu tidak menjadi masalah bagi Lin Fan. Bagaimanapun, dia menemukan bahwa Spirit of Bigra miliknya benar-benar efektif melawan Sein. Meskipun butuh waktu lama untuk mulai bertindak, selama itu berhasil, tidak ada hal lain yang penting. Merasa, wujud tertinggimu sama sekali tidak merasakan apapun. Kematianmu telah tiba. Sein mendengus dingin sambil memfokuskan perhatiannya. Dia telah membuang-buang waktu terlalu banyak dari yang seharusnya dengan manusia seperti semut ini. Dan sekarang kesempatan ini ada di depan matanya,
Sein akan membunuh manusia ini apapun yang terjadi. Benarkah sekarang? Kadang-kadang, kamu benar-benar harus memperhatikan apa yang dikatakan hatimu. Lin Fan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Saat ini, dia berada di tahap akhir kultivasi altar pengorbanan orang suci kuno. Bagaimana dia bisa menyerah pada saat kritis ini? Lin Fan bersikeras mendapatkan harta karun seperti ini. Selama dia bisa mendapatkannya, orang suci ini pasti akan mati karena muntah darah. Seketika, Lin Fan menarik kembali beberapa karakter teks, hanya menyisakan serangan di sekitar orang suci. Semut terkutuk, kekuatanmu sudah tidak mampu menahan semua ini. Biarkan Yang Maha Kuasa di sini mengalahkanmu sepenuhnya. Meskipun karakter teks tunggal ini benar-benar tangguh bagi orang suci, dia tahu bahwa itu juga tidak dapat membatasinya terlalu lama. Sekarang kesempatan itu ada di sini, bagaimana dia bisa menyerah? Kultivasi semua hal di dunia. Semuanya akan menjadi milikku. Lin Fan membuka tangannya saat kekuatan yang tak terbatas meledak darinya. Ada roh senjata yang sangat kuat yang ada di dalam altar pengorbanan orang suci kuno. Namun, di bawah kekuatan karakter teks tunggal ini, kultivasi, ia menderita tanpa henti dan tidak mampu melawan. Bahkan jika seseorang memiliki sejumlah besar kekuatan, ia harus menanggungnya dengan patuh. Sein, selamatkan aku. Manusia ini sedang mengolahku dan aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Di dalam altar pengorbanan Sein kuno, ratapan sedih tiba-tiba terdengar. Ini berasal dari roh senjata altar. Binatang, hentikan itu sekarang. Saat Sein merasakan teriakan roh senjatanya, ia meledak dalam kemarahan. Serangannya menjadi lebih ganas saat ia bertekad menamparkan Lin Fan sampai mati. Aku tidak bisa menghentikannya lagi. Dan untuk berpikir bahwa kau masih memiliki suasana hati untuk khawatir tentang ini. Aku sarankan kau untuk memperhatikan kondisi tubuhmu sebagai gantinya. Lin Fan telah menyadari bahwa status Sein saat ini tidak begitu baik saat ini. Sepertinya roh Bigra mulai berpengaruh. Tiba-tiba, wajah Sein berubah drastis. Ada perasaan misterius, sensasi aneh. Sein tiba-tiba menyadari bahwa ada kekuatan misterius yang bekerja untuk menguasai hati dan pikirannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa seperti ini? Wajah Sein berubah drastis. Pada saat ini, dia menyadari bahwa hatinya telah dikuasai oleh perasaan misterius itu. Bagi seseorang seperti Sein yang hatinya sekuat batu, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Namun, pada saat ini, bahkan jika hatinya sekuat batu besar, hatinya tidak bisa berhenti runtuh juga. Dasar bangsat, apa yang telah kau lakukan padaku? Mengapa ini terjadi? Sein berteriak dengan ekspresi mengancam. Tiba-tiba, dia tampak sangat mengerikan seolah-olah dia sedang berduel dengan energi yang mengalir deras di dalam tubuhnya. Sial, itulah satu-satunya perasaan yang dialami Sein saat ini saat selangkangannya mulai membesar dengan cepat. Sudah lama Sein tidak merasakan sensasi seperti itu di bagian tubuhnya ini. Sejak ia berubah menjadi makhluk tertinggi, Sein selalu menjadi sosok yang angkuh dan tidak terjangkau, yang tidak pernah peduli dengan siapapun dari jenis kelamin perempuan. Namun pada saat ini, hatinya terbakar oleh nafsu yang tak berujung. Bagaimana ini bisa terjadi? Sein tiba-tiba menyadari bahwa benda di selangkangannya sekarang tegak dan siap menembus langit, seolah-olah itu adalah pilar yang dapat menopang seluruh dunia. Huff, suara berat keluar dari mulut Sein. Tiba-tiba, wajahnya sangat memerah. Matanya yang awalnya menakutkan itu bahkan lebih mengerikan untuk dilihat sekarang. Tatapan yang keluar dari mata itu tampak seolah-olah akan merusak apapun yang mereka lihat. Aku akan menidurimu sampai mati. Di antara dunia saat ini, satu-satunya makhluk hidup yang hadir adalah Lin Fan. Dan, ketika hasrat Sein ditarik keluar oleh roh Bigra, matanya terkunci pada Lin Fan pada saat itu juga. Lin Fan sedang bekerja keras mengolah altar pengorbanan Sein kuno. Ketika dia merasakan tatapan tajam ini, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil karena perasaan tidak enak. Astaga, mata orang ini, mereka tampak seolah-olah akan memakanku. Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya menjadi satu-satunya orang di sekitar sini saat ini. Dan, ketika hasrat seseorang diukir oleh roh Bigra, hanya ada dua pilihan yang tersisa. Pilihan pertama adalah menemukan makhluk hidup sebelum menusuknya dengan marah. Dan, jika mereka tidak dapat menemukan makhluk hidup, pilihan kedua membawa mereka untuk meniduri Ibu Pertiwi yang agung.
Dan dengan situasi saat ini di tempat ini di mana dia adalah satu-satunya yang hadir, dia secara alami adalah target yang dikunci oleh Sein. Pada saat ini, anus Lin Fan mengepal erat saat buah zakarnya mulai terasa sakit. Dengan Sein gila di depannya, dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa bertahan melawannya sama sekali. Satu-satunya pikiran yang ada di benak Lin Fan saat ini adalah bersembunyi di dalam Heaven and Earth Smelt. Namun, itu juga bukan solusi yang baik. Sekarang dia berada di saat kritis dalam mengolah altar pengorbanan Sein kuno ini. Apakah dia benar-benar akan menyerah begitu saja? Tiba-tiba, pikiran Lin Fan berubah saat dia memikirkan sebuah rencana. Saat ide ini berkembang di benaknya, ide itu tidak bisa hilang lagi. Aku adalah makhluk tertinggi dari ras kuno. Bagaimana mungkin aku bisa memikirkan pikiran seperti itu? Sementara hati Sein masih jernih, tindakannya vulgar. Lin Fan memusatkan perhatiannya dan menunjukkan kekesalannya. Sepertinya dia hanya bisa mencobanya. Iblis kuno besar, keluarlah. Tiba-tiba, untuk mencegah dirinya menjadi sasaran tusukan, Lin Fan melepaskan iblis kuno besar dari surga sepenuhnya. Tuan, apakah ada sesuatu yang Anda panggil dari saya? Iblis kuno besar bertanya dengan heran. Tidak apa-apa, tidak peduli apa, Anda harus membantu saya bertahan melawan serangan nanti. Lin Fan melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah orang suci yang sedang menyerbu. Ketika iblis kuno besar melihat pemandangan di depannya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada awalnya. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah. Tuan, sudah terlambat sekarang. Sepertinya kali ini akan sulit bagimu. Bigra, pergilah dan lepaskan semua keinginan dalam diri iblis kuno besar. Lin Fan tidak perlu ragu saat dia langsung menemukan solusi terbaik. Ini bab 765, kualitas gambar ini terlalu rendah. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tuan, Anda tidak bisa melakukan ini padaku. Bagaimana saya, sebagai iblis kuno besar, bisa melakukan hal seperti itu pada orang itu? Iblis kuno besar hampir menangis sekarang. Dia berteriak, berharap Lin Fan akan berubah pikiran. Oh, bocah iblisku sayang, sekarang saatnya bagimu untuk menunjukkan harga dirimu. Kecuali, Anda ingin tuanmu menanggungnya sendiri, ya. Lin Fan memutar matanya tanpa daya. Menurut pendapat Lin Fan, mengingat kekuatan tempur iblis kuno besar, pemenangnya bahkan belum ditentukan. Siapa yang tahu jika iblis kuno besar akan menjadi gila dan menekan orang itu di bawahnya. Sekarang, itu akan menjadi tirani. Iblis kuno besar menatap Lin Fan, lalu pada makhluk tertinggi yang mengejar dengan cepat itu. Dia tidak bisa menahan rasa sedih di hatinya. Apakah dia akan kehilangan keperawanannya di tempat ini sekarang? Tidak, sama sekali tidak. Dia adalah iblis kuno besar. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang itu menindasnya? Bahkan jika ada yang harus ditindas, dia yang harus menindas orang lain. Tiba-tiba, iblis kuno besar merasakan energi yang tak terhentikan mengalir melalui tubuhnya, menembus penghalang hatinya dan memunculkan jati dirinya. ARGH, teriak iblis kuno besar saat teriakan tak terbatas itu bergema di seluruh dunia. Sepertinya sekaranglah saatnya. Iblis kuno besar bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Melihat situasi di hadapannya, Lin Fan sangat gembira. Ketika Sein melihat bagaimana manusia terkutuk itu melepaskan iblis kuno besar, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sedikit. Dan, ketika dia melihat benda yang mengamuk di selangkangan iblis kuno besar, itu benar-benar tidak bisa ditoleransi. Binatang, kau binatang, Sein ingin menghentikan dirinya sendiri. Namun, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika dia melihat tubuh besar iblis kuno besar itu, dia bahkan merasakan kegembiraan mengalir di hatinya. Ini adalah sesuatu yang benar-benar mengerikan bagi Sein. Bam! Sebuah ledakan menggelegar. Lin Fan bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa iblis kuno besar telah berselisih dengan Sein. Mengenai bagaimana situasinya berubah, Lin Fan tidak ingin memperhatikan. Namun, jelas bahwa akan ada tragedi yang menunggu satu pihak. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah itu Sein atau iblis kuno besar. Semuanya, setiap hal, hanya bisa bergantung pada takdir saat ini. Altar pengorbanan orang suci kuno ini memang sangat kuat. Tidak disangka bahwa roh senjata di dalamnya masih akan menolak. Namun, aku pasti harus mendapatkan altar pengorbanan orang suci kuno ini, apapun yang terjadi. Jika aku dapat mengolah altar pengorbanan orang suci kuno ini,
aku bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk memahami melaluinya sebuah metode untuk turun ke dunia bawah. Alasan sebenarnya mengapa Lin Fan begitu bertekad untuk mendapatkan altar pengorbanan orang suci kuno ini adalah karena ia ingin menggunakannya untuk turun ke dunia bawah. Karena altar pengorbanan orang suci kuno dapat menerima pengorbanan dari semua dunia yang berbeda sebelum mengembalikan beberapa manfaat bagi dunia-dunia tersebut, itu secara alami berarti bahwa ia dapat menembus penghalang dunia tak terbatas. Jika Lin Fan dapat memahami cara melakukannya, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Tuan, selamatkan aku. Orang ini ingin membunuhku. Tepat ketika Lin Fan mencoba yang terbaik untuk mengolah altar pengorbanan orang suci kuno, teriakan setan kuno besar terdengar. Ini adalah teriakan yang tragis seolah-olah ia sedang menahan rasa sakit yang tak terkatakan. Anak iblisku tersayang, jika ia ingin membunuhmu, kau harus mencoba yang terbaik untuk membunuhinya kembali. Apa gunanya tubuhmu yang besar dan kekar itu? Lin Fan berbalik dan melihat Sein tergeletak di punggung tubuh iblis kuno besar, dan memukul-mukul ke atas dan ke bawah seperti tukang dorong. Namun, wajahnya memerah sepenuhnya seolah-olah dia tidak dapat menemukan posisi masuk yang benar setelah sekian lama. Aiya, dasar anjing, beraninya kau membuat kaki belakangku sakit luar biasa dengan benda kerasmu itu. Paha iblis kuno besar sekarang tertusuk begitu parah hingga merah dan sakit sekarang. Dengan cahaya yang tidak menyenangkan, dia melakukan jungkir balik besar dan menjepit Sein ke tanah. Dasar binatang, beraninya kau mempermalukan ayah iblismu. Sudah waktunya giliran ayah. Wajah iblis kuno besar sepenuhnya memerah saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan bertukar posisi dengan Sein. Bahkan ada perasaan rakyat jelata memberontak terhadap bangsawan pada saat ini. Sein meratap dengan sedih. Meskipun tubuhnya telah mengkhianatinya saat ini, hatinya masih terbakar amarah. Dia adalah makhluk tertinggi dari ras kuno. Bagaimana dia bisa membiarkan hal seperti ini terjadi? Namun, di bawah aura jantan yang kuat dari iblis kuno besar, Sein perlahan-lahan kehilangan dirinya di dalamnya. Lengan perkasa iblis kuno besar yang melilitnya dengan keringat panas yang mengalir di tubuhnya menyebabkan seluruh tubuh Sein basah saat ini. Astaga, adegan sialan ini terlalu menusuk untuk ditonton. Ketika Lin Fan melihat ini, dia benar-benar bingung. Apakah ini bahkan layak ditonton oleh manusia? Bagaimana Sein bisa mengeluarkan ekspresi memalukan seperti itu? Haha, Sein, apakah kamu merasa baik sekarang? Iblis kuno besar melolong senang saat tubuh besarnya mengembang dengan marah. Lin Fan tidak ingin melihat lagi. Kali ini dia benar-benar mengaku kalah. Tidak disangka dia harus menyaksikan adegan tidak senonoh seperti itu di hadapannya. Kenapa masih ada makhluk ras Samsung? Pada saat ini, Lin Fan menyadari bahwa masih ada satu makhluk ras Samsung yang berdiri di sana dengan bodoh di dalam firdausnya. Dia tidak bisa menahan senyum. Haha, lumayan. Hati Lin Fan melonjak kegirangan saat dia mengeluarkan makhluk ras Samsung. Makhluk ras Samsung, meskipun kekuatan penghancur diri kalian lumayan, aku ingin kalian menggunakan fungsi siaran gambar kalian sekarang. Sekarang makhluk ras Samsung telah lama direformasi oleh Lin Fan, dia secara alami mematuhi setiap keinginan dan perintah Lin Fan. Tanpa menunggu, ribuan titik cahaya terbang keluar darinya dan tersebar ke segala arah. Untuk setiap cerita yang bagus, harus ada judul yang bagus. Lin Fan berpikir sejenak sebelum menentukan judulnya. Pertempuran hebat antara iblis kuno besar dan makhluk tertinggi dari ras kuno. Definisi tinggi, tanpa sensor, 360 derajat, tanpa siaran langsung sudut mati. SHING. Kehampaan beriak saat titik-titik cahaya itu berdebu ke seluruh dunia. Lin Fan meraih salah satu titik cahaya yang langsung memulai siaran langsungnya. Sial, kualitas gambar ini terlalu buruk. Tapi lupakan saja, setidaknya bisa ditonton. Meskipun daya ledak makhluk ras Samsung kuat, siaran gambar mereka sama sekali tidak jelas. Itu hampir tidak bisa ditonton. Kaisar Suci Namo dan yang lainnya telah berlari jauh. Coba lihat, titik-titik cahaya ini. Ketika Kaisar Suci Namo melihat titik-titik cahaya itu, dia meraih salah satunya di tangannya sebelum menghancurkannya. Pada saat itu, sebuah gambar muncul bersama serangkaian suara. Astaga, apa yang sedang dilakukan anak itu? Di dalam gambar itu, Lin Fan sedang bekerja keras mengolah altar pengorbanan orang suci kuno. Dan tidak terlalu jauh darinya,
ada dua tubuh yang saling bertautan dalam pergulatan daging. Muntah. Saat permaisuri wanita melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah karena malu. Rendah. Tercela. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti ini? Setan kuno besar benar-benar jelek sejak awal. Dan, makhluk tertinggi dari ras kuno juga sangat mengerikan. Dan sekarang kedua orang yang sangat jelek ini berpelukan, ini adalah gambaran kehancuran massal. Di seluruh dunia, semua makhluk hidup bersentuhan dengan titik-titik cahaya ini. Makhluk tertinggi dari ras kuno adalah keberadaan yang paling ditakuti di hati mereka. Namun, ketika mereka melihat gelar itu, mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang besar. Apa maksud High Definition Uncensored? Dan, apa maksud siaran langsung tanpa sudut mati 360 derajat ini? Karena penasaran, semua orang membuka gambar itu. Muntah. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah berkultivasi selama ribuan tahun. Tapi gambar ini berhasil menghancurkanku. Aku tidak tahan lagi. Tolong jangan lagi. Ketika banyak makhluk hidup melihat gambar itu, mata mereka langsung mati. Mereka bahkan memuntahkan darah dari tubuh mereka tanpa sadar. Namun, bagi makhluk hidup lainnya, ini terlalu mengasyikkan. Haha, ini video yang emosional. Itulah makhluk suci tertinggi dari ras kuno. Tidak kusangka dia juga punya sisi seperti itu. Tapi siapa sebenarnya prajurit jelek yang melawannya? Tidak kusangka dia punya nyali seperti itu. Itulah Raja Manusia. Raja Manusia mulai mengintai makhluk tertinggi. Wakil pemimpin partai, cepatlah datang dan lihat. Bukankah itu pemimpin partai kita? Ayah, astaga, sekali melihat gambar ini, orang pasti tahu bahwa itu dari ras Samsung. Definisi tinggi, seluruh videonya buram. Astaga, kenapa tidak ada ras Huawei atau ras Xiaomi? Bayangkan kita bahkan tidak bisa menikmati gambar yang begitu megah dalam kemuliaan penuhnya. Sayang sekali. Bab 766, Kehendak Surga. Penerjemah, _, editor, Hites_. Selamatkan aku. Pada saat ini, roh senjata dari altar pengorbanan orang suci kuno menjerit dengan keras. Namun, suara jeritannya semakin pelan dari waktu ke waktu seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Roh senjata, tidak peduli bagaimana kau meminta bantuan, semuanya akan sia-sia. Cukup patuhi perintahku untuk berkultivasi. Lin Fan menepukkan kedua tangannya saat kekuatan yang tak terbatas mengalir masuk. Kata, pengultivasian, tersentak keras sebelum memancarkan cahaya terang terakhir. Sutra Langit dan Bumi adalah harta karun tertinggi yang tak tertandingi yang menyimpan banyak rahasia di dalamnya. Bahkan hingga saat ini, Lin Fan mungkin hanya menggores permukaannya, dan tidak dapat memanfaatkannya secara maksimal. Jika dia ingin sepenuhnya mengendalikan Sutra Langit dan Bumi, dia harus menjadi Dewa Surgawi tingkat 10, setidaknya Dewa Abadi. Pada saat itu, mungkin dia bisa menggunakan semua karakter teks dengan satu pikiran. Kalau tidak, jika dia mencoba itu sekarang, dia pasti hanya mencari kematian, karena dia akan tersedot menjadi mayat kering dalam sekejap mata. Sutra Langit dan Bumi memiliki 108 kata di dalamnya. Setiap kata memiliki semua makhluk hidup dan membawa serta sejumlah rahasia yang sangat dalam. Jika seseorang memiliki cukup kekuatan untuk menopang mereka, 108 kata itu akan langsung menekan dan berubah menjadi segala macam karakter teks misterius. Pada saat itu, bahkan jika itu adalah makhluk tertinggi dari ras kuno, mereka mungkin bisa langsung terbunuh di tempat. Berkultivasi. Lin Fan berteriak saat hubungannya dengan altar pengorbanan orang suci kuno semakin misterius seiring berjalannya waktu. Faktanya, dia sudah mulai mengendalikannya. Orang suci benar-benar gila saat ini. Dia tahu bahwa altar pengorbanan orang suci kuno telah meninggalkannya sekarang. Meskipun dia marah karenanya, dia sebenarnya merasa bahwa tidak ada yang lebih penting daripada apa yang sedang dia lakukan sekarang. Ding, selamat karena telah menaklukkan altar pengorbanan orang suci kuno. Altar pengorbanan orang suci kuno, terhubung ke dunia tak terbatas. Pengorbanan dari dunia tak terbatas akan mencari segalanya. Ding, sistem melakukan analisis mendalam terhadap altar pengorbanan orang suci kuno. TIDAA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 A
suci kuno saat ini, dan karenanya berteriak dalam hatinya. Namun, seolah-olah tubuhnya ini dikendalikan oleh sesuatu.
Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan saat ini adalah terlibat dalam tindakan ini bersama dengan setan kuno besar. Semua makhluk hidup yang menyaksikan siaran langsung ini tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Namun, perasaan mereka saat menyaksikan pertempuran antara makhluk tertinggi dari ras kuno dan pantat batu besar itu cukup intens. Ini adalah benturan kekuatan melawan kekuatan, sesuatu yang bertentangan dengan hukum fisika mekanis. Bagi banyak makhluk dari ribuan ras itu, ratusan dan ribuan tahun kultivasi mereka baru saja runtuh dalam sekejap mata. Bagaimanapun, semua yang ada di hadapan mereka terlalu menusuk hati mereka. Siapa sebenarnya pemuda ini? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu sehingga bahkan makhluk tertinggi dari ras kuno dipermainkan di tangannya? Meskipun ada banyak orang yang tidak mengenal Lin Fan, ada juga cukup banyak orang yang mengenalnya. Dia adalah Raja Manusia, eksistensi yang dipuja oleh massa. Dia adalah pemimpin kelompok tentara revolusioner, eksistensi yang dibenci oleh banyak pihak di daerah terjaga. Namun pada saat ini, semua orang menahan napas. Itu karena pemandangan di hadapan mereka adalah sesuatu yang sangat mereka khawatirkan. Mereka tidak tahu bagaimana hal-hal akan terjadi dari ini. Apakah itu kekuatan yang dimiliki oleh altar pengorbanan orang suci kuno? Tiba-tiba, Lin Fan dapat merasakan benang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari altar pengorbanan orang suci kuno dan melilit dirinya. Benang-benang ini meresap ke dalam kehampaan seolah-olah mereka terhubung ke dunia yang lebih besar satu demi satu. Bahkan, tampaknya seolah-olah beberapa makhluk kuat dari dunia lain itu tidak dapat menahan altar pengorbanan orang suci kuno saat mereka mulai mematuhi perintahnya. Contohnya adalah dunia darah. Boom! Lin Fan tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh ketika kehampaan bergetar keluar. Wajahnya terkejut saat perasaan tidak nyaman naik ke kepalanya. Meskipun energi ini tidak begitu kuat, itu benar-benar kuno. Letakkan altar pengorbanan orang suci kuno atau kamu akan mati. Sebuah suara cemerlang terdengar dari suatu tempat di dalam kehampaan. Seseorang tidak dapat menentukan jenis kelamin suara ini seolah-olah itu adalah suara robot yang campur aduk. Bahkan ada perubahan dan perasaan kuno di dalamnya. Ketika suara itu turun dari kehampaan, Lin Fan hanya bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Ini adalah aura yang kuat seolah-olah seseorang harus tunduk padanya. Kehendak surga dari dunia suci kuno. Melalui siaran balapan Samsung, wajah Feng Qingzi berubah. Altar pengorbanan orang suci kuno adalah harta karun kehendak surga. Sekarang setelah anak ini dengan paksa mengolahnya, dia pasti telah memberitahu kehendak surga tentang hal itu secara langsung. Ini buruk, segalanya akan menjadi rumit. Feng Qingzi tidak menyangka hal-hal akan berubah seperti ini dan hatinya menegang. Bahkan jika mereka pergi untuk membantunya, semuanya akan terlambat. Bukankah kamu mengatakan bahwa kehendak surga dari dunia orang suci kuno masih tertidur lelap? Mengapa itu muncul? Kaisar orang suci Namo bertanya dengan heran. Karena hanya sebagian dari kehendak surga dunia orang suci kuno yang terbangun, itu seharusnya tidak muncul secara teori. Namun, sekarang setelah anak ini dengan paksa mengolah altar pengorbanan orang suci kuno, bagaimana kehendak surga dapat bertahan? Apakah ini berarti anak ini pasti sudah mati? Ketika orang suci berada dalam posisi yang buruk itu, mereka mengira bahwa Lin Fan akan dapat membalikkan keadaan dan menekan yang pertama sepenuhnya. Namun, tak disangka semuanya akan berubah seperti itu. Ini adalah sesuatu yang terlalu tiba-tiba bagi mereka untuk bereaksi. Kau adalah kehendak surga dari dunia suci kuno. Lin Fan menatap ke atas ke arah kehampaan. Meskipun tidak ada reaksi, Lin Fan tahu bahwa kehendak surga sedang menatapnya. Bahkan Lin Fan merasakan buah zakarnya sakit saat ini. Ia tidak menyangka bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Tenanglah, kau harus tetap teguh. Lin Fan mengumpulkan keberaniannya secara diam-diam. Ia harus mencoba menunda waktu dan memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Keberadaan macam apa kehendak surga itu? Sekarang setelah ia dengan paksa mengolah harta karun dari orang ini, bagaimana mungkin ia hanya berdiri di sini membuang-buang waktu berbicara dengannya? Jika ia berada di posisi kehendak surga, ia pasti akan bergegas keluar begitu saja dan melancarkan serangkaian pukulan. Namun, saat ini, kehendak surga hanya mengancamnya alih-alih muncul. Namun, bukankah ini berarti bahwa kehendak surga tidak akan muncul sekarang? Untuk menguji teori ini, Lin Fan harus mencoba beberapa hal. Jauh di kejauhan, iblis kuno besar telah menjepit Sein di bawahnya.
Itu adalah pemandangan yang sangat berantakan saat ini. Sekarang, Saint ini bisa dianggap telah dikalahkan olehnya. Dia harus membawa orang ini pergi bersamanya apapun yang terjadi. Jika dia bisa membunuhnya, itu akan menjadi bagian besar poin pengalaman. Secara diam-diam dan diam-diam, Lin Fan datang ke sisi iblis kuno besar. Dia kemudian melemparkan jubahnya dan menyimpannya di surganya. Begitu mereka memasuki surga, Lin Fan segera menekan Saint. Meskipun tidak ada lagi spirit ki di dalam surganya saat ini, dengan usaha gabungan pohon parasol mistisnya dan semua makhluk hidup di dalamnya, menekannya bukanlah masalah. Pada saat ini, ledakan gemuruh menggelegar. Heaven's Will sedang marah sekarang. Tak, disangka makhluk seperti semut ini berani mencoba dan dengan paksa mencuri makhluk tertinggi dari hidungnya. Dan, ini bahkan belum termasuk altar pengorbanan orang suci kuno. Mundur, tanpa berpikir dua kali, Lin Fan melesat ke kejauhan. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan satu makhluk tertinggi saja sudah bisa membuatnya setengah mati, jadi tidak perlu mempertimbangkan untuk melawan Heaven's Will. Meskipun Lin Fan tidak terlalu yakin apakah Heaven's Will bisa menyerang, demi keselamatan, Lin Fan tetap memutuskan untuk berlari secepat yang dia bisa terlebih dahulu. Kau mencari kematian, Heaven's Will berteriak. Seketika, seluruh langit berubah. Petir menyambar-nyambar saat siklon berputar keluar. Bahkan ada tangan raksasa tak berbentuk yang merobek kekosongan dan menekan dunia di sekitar area itu dengan kuat. Lin Fan menyentakkan kepalanya ke belakang dan jiwanya hampir hancur. Siapa gerangan orang di dunia ini yang mengatakan bahwa kehendak surga tidak dapat melakukan apapun? Jumlah kekuatan yang muncul benar-benar membuatnya sangat ketakutan. Lin Fan terjun ke dalam kehampaan. Namun, kekuatan yang tak terbatas meledak dari dalam seolah-olah seluruh kehampaan di dekatnya telah runtuh. Seketika, tubuh Lin Fan jatuh dari kehampaan, sementara sejumlah besar kekuatan menekan tubuhnya dengan keras. Dia langsung terbanting ke tanah. Astaga, orang ini sama sekali tidak memberi kesempatan. Bab 767, Hadiah Berlimpah. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Kehendak surgamu belum sepenuhnya terbangun. Karena itu, aku tidak ingin menggunakan terlalu banyak kekuatan. Tapi, untuk berpikir bahwa manusia terkutuk seperti dirimu berani lari. Jika memang begitu, aku hanya bisa menekanmu sepenuhnya. Suara itu tak terbatas dan memiliki suara metalik. Itu abadi, asing, dan berubah-ubah. Tapi, suara itu sendiri membuat seseorang tahu bahwa mereka sebaiknya tidak meremehkan ini. Sepertinya aku benar-benar menganggapnya terlalu sederhana. Kehendak surga ini benar-benar bisa bergerak. Alasan mengapa ia tidak mengambil tindakan sama sekali adalah karena ia belum sepenuhnya terbangun. Tapi, apa yang harus kulakukan sekarang? Lin Fan mendongak ke dalam kehampaan. Saat ini, ada kekuatan tak terbatas yang melonjak melalui kehampaan. Kekuatan ini sangat besar, sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Lin Fan bisa merasakan dirinya terkunci oleh kehendak surga. Tidak ada ruang baginya untuk lari sama sekali. Ludah, ludah. Serangan tadi membuat Lin Fan menelan seluruh isi mulutnya. Kehendak surga, jangan berlebihan sekarang. Makhluk kuat manapun bisa mendapatkan harta karun. Karena aku sudah mendapatkannya, itu berarti harta karun itu ada hubungannya denganku. Sebagai kehendak surga dari dunia Saint kuno, bagaimana bisa kau bersikap picik seperti itu? Mata Lin Fan bergerak-gerak, mencoba memikirkan cara yang baik untuk melarikan diri dari tempat ini secara langsung. Namun, untuk sesaat, dia tidak bisa memikirkan cara yang baik sama sekali. Meskipun kehendak surga belum sepenuhnya terbangun, mengingat situasi saat ini, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dihadapi Lin Fan sama sekali. Tidak, dia harus memikirkan cara yang baik sekarang. Kalau tidak, dia benar-benar harus mati di sini. Altar pengorbanan Saint kuno bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang sepertimu. Serahkan sekarang juga. Suara kehendak surga menggelegar seperti guntur. Bahkan, Lin Fan bisa merasakan gelombang energi yang dahsyat datang dari makhluk tak dikenal yang mencoba meraih altar pengorbanan orang suci kuno. Namun, ketika gelombang energi ini memasuki tubuh Lin Fan, ia langsung dilahap oleh sistem. Saat kehendak surga menemukan bahwa energi yang telah ia kirimkan ke manusia ini telah dimakan oleh kekuatan misterius lainnya, ia terkejut. Adapun Lin Fan, ia mengejek saat memikirkan kehendak surga ini mencoba merebut sesuatu darinya.
Orang ini tidak tahu bahwa Yang Mulia memiliki sistem. Di masa lalu, ada seseorang yang ingin melahap Yang Mulia. Di saat kecerobohan, ia malah dihajar oleh sistem. Tidak perlu lagi bagi Lin Fan untuk menguraikan lebih lanjut tentang penggunaan sistem yang membingungkan itu. Tidak kusangka manusia ini memiliki kekuatan seperti itu di dalam tubuhnya. Tapi, meskipun begitu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kekuatan kehendak surga runtuh, dan seluruh dunia mulai bergetar. Adapun makhluk hidup yang menonton siaran langsung, mereka tiba-tiba menyadari bahwa gambar itu telah berhenti. Astaga, apakah mereka masih akan membiarkan kita menonton atau apa? Astaga, aku tidak pernah membenci ras Samsung sebanyak hari ini. Benar sekali, mereka sudah dibenci karena kekuatan penghancur diri mereka. Dan sekarang, mereka memotong siaran tepat di tengah-tengah aksi. Apakah mereka punya etika sama sekali? Tapi, hal tadi, bukankah itu kehendak surga? Jika kehendak surga dari dunia suci kuno akan bangun, bukankah itu berarti kita semua akan mati? Tidak mungkin, kan? Apa yang harus kita lakukan? Kita bahkan tidak punya siaran untuk ditonton sekarang. Ini membuatku sangat cemas. Semua makhluk dari ribuan ras panik, dan tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Aura yang dipancarkan oleh kehendak surga sebelumnya adalah sesuatu yang praktis tak terkalahkan. Begitu aura itu benar-benar terbangun, siapa lagi di dunia ini yang bisa mengendalikannya? Wajah permaisuri wanita itu tegas sekarang karena dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan itu. Anak itu mungkin akan berada dalam bahaya. Hampir mustahil baginya untuk mencoba melarikan diri dari cengkeraman kehendak surga. Kaisar Suci Namo merasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya bahwa dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Pergilah, cepatlah dan pergilah ke tanah terjaga. Sekarang kehendak surga telah terbangun, itu berarti dunia tak terbatas akan segera terbuka juga. Pada saat itu, dunia ini akan berubah sepenuhnya. Ekspresi Feng Qingzi muram, muridku ini akan baik-baik saja. Aku percaya padanya. Oi, Pak Tua Feng, bagaimanapun juga, dia muridmu. Apa kau akan membiarkannya begitu saja? Kaisar Suci Namo tercengang dan agak jengkel. Justru karena dia muridku, dia harus menjalani pelatihan yang lebih keras. Sebelumnya, aku meramal nasibnya dengan jari-jariku. Muridku ini akan melakukan hal-hal hebat. Dia tidak akan jatuh di sini. Karena itu, kita tidak perlu khawatir. Mari kita pergi. Feng Qingzi berbaring dengan wajah datar seolah-olah dia baru saja mengatakan yang sebenarnya. Namun, Feng Qingzi memang mencoba meramal nasib Lin Fan dengan jari-jarinya sebelumnya. Tetapi, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat meramal apapun. Seolah-olah ada tabir tipis yang melindungi nasib Lin Fan agar tidak terlihat di dunia ini. Bahkan ketika Feng Qingzi menggunakan semua tenaga terakhirnya untuk menghisap susu, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dengan itu, kesimpulan akhirnya adalah bahwa muridnya ini akan baik-baik saja. Mengenai pergi menyelamatkannya dan yang lainnya, Feng Qingzi memang pernah memikirkan beberapa hal itu sebelumnya. Namun, dia menyingkirkannya secepat yang dia pikirkan. Bagaimanapun, pergi ke sana sama saja dengan tidak pergi ke sana sama sekali, karena itu tidak akan membuat perbedaan. Pada saat ini, Lin Fan benar-benar bisa merasakan buah zakarnya sakit. Sekarang setelah dia mengacaukan makhluk yang kuat, ada makhluk lain di sini. Ini benar-benar sangat menyebalkan baginya. Apakah dia benar-benar punya wajah untuk diejek terus-menerus? Kemanapun dia pergi, dia akan diejek oleh orang lain. Mereka sama sekali tidak memberinya kesempatan. Sepertinya ini satu-satunya cara. Lin Fan mengalihkan pandangannya ke Sein yang sedang ditekan di dalam firdausnya. Sekarang kekuatan di dalam tubuhnya telah hilang lebih dari setengah dan paradise-nya juga kosong. Lin Fan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sepenuhnya. Namun, jika dia membunuh Sein di sini, dia mungkin mendapatkan seutas harapan. Sein, maafkan aku, tetapi you truly tidak punya pilihan selain menidurimu sampai mati. Lin Fan tidak senang atau sedih. Namun, wajahnya menunjukkan ekspresi malu. Seolah-olah dia merasa malu karena membunuh Sein tepat setelah dia menekannya. Di dalam paradise, ARG hahaha. Ratapan sedih terdengar di seluruh tempat. Saat ini, Sein telah pulih dari Bigra. Namun, ketika dia mengingat semua yang baru saja terjadi,
hatinya terasa seperti akan hancur. Memikirkan bahwa sebagai makhluk tertinggi yang perkasa dan agung, dia akan mengalami hal-hal seperti itu oleh binatang buas ini. Dasar bangsat, lepaskan aku. Sekarang karena kehendak surga sudah datang, akan aku lihat bagaimana kau akan bertahan terhadap itu. Sein berteriak sambil meronta. Diam, dia tidak hanya ditekan oleh pohon parasol mistis, iblis kuno besar juga menekannya. Melihat betapa kurang ajarnya Sein bertindak, iblis kuno besar tidak tahan lagi dan menamparnya dengan keras. Tamparan itu membuat Sein benar-benar tercengang seolah-olah dia telah menerima pukulan telak. Kamu, saat ini, selain Lin Fan, orang yang paling dibenci Sein di dalam hatinya tidak lain adalah iblis kuno besar ini. Dia tidak akan pernah melupakan adegan saat dia dijepit oleh iblis kuno besar ini. Apa yang kau lakukan, Tuan? Apakah kita akan menidurinya sampai mati? Iblis kuno besar juga orang yang tidak berperasaan. Dia jelas telah melalui putaran pemompaan yang hebat dengan Sein ini, dan sekarang, dia sepenuhnya mengabaikan keberadaannya. Ya, bunuh dia. Tiba-tiba, cabang-cabang pohon dari pohon parasol mistis menusuk tubuh Sein dan menyedot kekuatannya. Hahaha. Kehendak surga, selamatkan aku, tolong. Pada saat ini, Sein seperti ikan di atas talenan, tidak mampu melawan sama sekali. Ding, selamat telah membunuh Sein makhluk tertinggi dari ras kuno. Ding, poin pengalaman yang diperoleh, tak terhitung. Ding, selamat telah naik level. Ding, kondisi kultivasi, level surgawi-surgawi 9, 8 negara bagian Desolates bersatu. Diperoleh, kursi Dewa Abadi, 1. Diperoleh, 1 triliun pil Sengyang. Diperoleh, 18 senjata Dao. Pada saat ini, notifikasi dari sistem berdering tanpa henti. Jantung Lin Fan juga berdebar kencang karenanya. Sebagai makhluk tertinggi dari ras kuno, poin pengalaman yang diberikan oleh Sein secara alami sangat besar. Dan bukan hanya itu, ada banyak harta karun. Surga, roh esensi, hukum, ramuan universal, semua itu dieksploitasi oleh Lin Fan untuk memperkuat tubuhnya sendiri. Dia bisa merasakan seolah-olah tubuhnya melonjak dengan kekuatan yang tak terbatas. Dan, saat dia melangkah ke negara 8 Desolates bersatu, Lin Fan bisa merasakan penguasaannya atas alam semesta semakin kuat dari sebelumnya. Seolah-olah dia adalah surga, dan dia adalah bumi. Segala sesuatu yang terjadi di antara alam semesta tampaknya berada di bawah kendalinya sepenuhnya. Bab 768, ini hanya merenggut hidupku yang lama. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Kekuatan, ini adalah kekuatan yang tak terkendali. Lin Fan hanya bisa merasakan seolah-olah tubuhnya memiliki kekuatan terkuat di dunia saat ini. Dalam hidup, selalu ada 3 delusi besar. 1. Aku memiliki kekuatan absolut. 2. Aku lebih kuat darinya. 3. Aku bisa mengalahkannya. Dan saat ini, Lin Fan memiliki yang pertama dari 3 delusi besar. Aku memiliki kekuatan absolut. Sejujurnya, kekuatan yang dimiliki Lin Fan memang cukup hebat. Dan, bahkan lebih hebat lagi sekarang setelah dia membunuh Sein makhluk tertinggi. Namun, di mata kehendak surga, Lin Fan tetaplah seekor semut. Haha, memangnya kenapa kalau kamu adalah kehendak surga? Kekuatan yang mulia sekarang sudah pulih. Bahkan jika aku harus melawanmu secara langsung, itu tidak akan menjadi masalah. Paling-paling, Lin Fan berteriak dengan liar saat dia melompat keluar dari surga dan berseru dengan bangga. Namun, ketika dia berbicara di tengah jalan, dia tercengang oleh seluruh pemandangan di hadapannya. Ini, saat Lin Fan melompat keluar dari surga, dia merasakan sepasang mata memerah ke arahnya secara bersamaan. Pada titik ini, Lin Fan cukup terperangah, tidak dapat mempercayai semua orang yang dia lihat tepat di hadapannya. 1 kepala, 2 kepala, 3 kepala, 4 kepala. Pada saat dia selesai menghitung, dia menemukan bahwa ada 5 makhluk ras kuno. Aura makhluk ras kuno ini sangat dalam dan dingin sampai ke tulang. Aura ini penuh dengan keberanian, dan momentum ganas mereka seolah-olah dapat menghancurkan apapun di hadapan mereka. Siapa orang ini? Yang mulia, kehendak surga, apakah ini manusia yang Anda maksud? Kemana Sein pergi? Mengapa saya tidak bisa merasakan auranya sama sekali? Tidak kusangka Sein akan menyimpan altar pengorbanan orang suci kuno untuk dirinya sendiri.
Sialan orang itu. Lin Fan tidak tahu kapan makhluk ras kuno ini tiba. Namun, tanpa menebak, dia bisa tahu bahwa ini adalah makhluk tertinggi. Dari 8 makhluk tertinggi ras kuno, Lin Fan hanya melihat 3. Tidak kusangka 5 yang tersisa akan muncul di sini juga. Bagi Lin Fan, ini benar-benar menghancurkan hati. Saat 5 makhluk tertinggi berdiri tegak di kehampaan, aura luar biasa yang dipancarkan oleh mereka menyebabkan seluruh dunia bergetar. Langit terus berubah warna, tekan manusia itu. Kehendak surga akhirnya berbicara seolah-olah dia sedang memberi perintah. Ya, tanpa ragu-ragu, 5 makhluk tertinggi dari ras kuno menganggukkan kepala mereka. Demi kehendak surga, makhluk tertinggi ini tidak lebih istimewa dari makhluk ras kuno lainnya. Mereka sama sekali tidak memiliki keistimewaan. Bagaimanapun, dialah yang menciptakan mereka semua. Bahkan makhluk tertinggi pun tidak terkecuali. Bajingan ini, Lin Fan ketakutan setengah mati. Tidak disangka semuanya akan berakhir seperti itu. Begitu dia keluar, dia bertemu dengan begitu banyak makhluk tertinggi ras kuno. Ini sama sekali tidak memberinya kesempatan. Rasa bahaya melonjak ke lubuk hatinya. Bahkan sekarang kekuatan Lin Fan telah tumbuh, kelima makhluk tertinggi ras kuno ini seperti gunung raksasa yang tampaknya menghancurkannya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihat manusia. Benar sekali, sepertinya Sein pasti telah dibunuh oleh manusia ini. Sampah itu, tidak disangka dia akan mati di tangan manusia. Ini benar-benar penghinaan bagi ras kuno. Mungkinkah altar pengorbanan orang suci kuno berada di tangan manusia ini? Satu persatu, makhluk tertinggi dari ras kuno mengamati Lin Fan dengan saksama. Tatapan yang menembus mata mereka seolah-olah akan melahap Lin Fan sepenuhnya. Manusia, keluarkan altar pengorbanan orang suci kuno. Salah satu makhluk tertinggi memiliki tubuh yang sangat besar seperti tubuh raksasa yang menusuk surga. Ketika tubuh raksasa itu menginjakkan kaki di kehampaan, itu memberikan perasaan tertekan yang tak tertandingi. Menghasilkan suara berdenting seperti logam, jumlah tekanan yang dilepaskannya sepenuhnya tak tertahankan. Sial, bagaimana mungkin orang-orang ini bisa ada di sini? Mungkinkah mereka semua tertarik ke sini oleh altar pengorbanan orang suci kuno? Lin Fan terkejut dalam hatinya, bertanya-tanya kapan makhluk ras kuno ini sampai di sini. Namun, Lin Fan menyimpulkan bahwa alasan mereka semua berkumpul di sini adalah karena altar pengorbanan orang suci kuno. Awalnya, Lin Fan belum sepenuhnya memahami pentingnya altar pengorbanan orang suci kuno. Namun setelah mengolahnya, dia mengetahui kekuatan sebenarnya. Tidak peduli siapa yang mendapatkannya, itu pasti akan membawa banyak manfaat bagi mereka. Satu-satunya alasan mengapa orang suci mengeluarkannya adalah karena dia sudah kehabisan akal dan tidak punya cara lain selain menggunakannya dan bertarung dengan sekuat tenaga. Adapun makhluk tertinggi lainnya dari ras kuno, ini adalah sumber energi yang sangat mereka rasakan. Saat mereka merasakan aura altar pengorbanan orang suci kuno, mereka langsung menuju ke sana dari manapun mereka berada. Altar pengorbanan orang suci kuno. Altar pengorbanan orang suci kuno yang mana? Aku tidak tahu. Lin Fan bertingkah bodoh dan menggelengkan kepalanya dengan marah. Lin Fan merasa bahwa surga sedang mempermainkannya. Pertama, mereka memberinya harapan yang tak terbatas, tetapi di akhir cerita dia menyadari bahwa itu hanyalah tipuan. Itu tipuan yang bahkan tidak akan memberinya kompensasi jika dia mati karenanya. Setelah mendapatkan harta karun itu, dia pikir kekuatannya pasti akan meroket sejak saat itu. Namun, mengingat situasi saat ini, itu sama saja dengan mencari kematian baginya. 5 makhluk tertinggi dari ras kuno. Bahkan jika dia mengorbankan nyawanya untuk melawan mereka, dia tidak akan sebanding dengan mereka. Semuanya, mengapa kita membuang-buang napas untuknya? Mari kita jatuhkan dia dan cari seluruh jiwanya setelah itu untuk membuatnya memuntahkan semuanya. Salah satu makhluk tertinggi berkomentar dengan kejam. Saat Lin Fan mendengar ini, dia meledak. Bukankah orang ini terlalu biadab? Apa yang kalian lakukan? Ya, altar pengorbanan orang suci kuno ada di tanganku. Apa yang kalian coba lakukan? Lin Fan berteriak, merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Orang-orang ini benar-benar menginginkan nyawanya. Jika 5 makhluk tertinggi dari ras kuno menyerang bersama, bahkan makhluk kuat yang telah memperoleh kursi Dewa Abadi pasti akan binasa seketika. Mengapa hidupku harus tragis seperti ini? Pada saat ini,
Lin Fan hanya bisa merasakan kesedihan yang luar biasa di dalam hatinya. Sejak dia memulai jalannya, tidak ada yang berjalan sesuai keinginannya sama sekali. Setiap kali dia sampai ke bagian yang paling penting, akan selalu ada beberapa hambatan. Sekarang setelah dia akhirnya menekan makhluk tertinggi dari ras kuno, Lin Fan merasa seolah-olah dia telah mencapai puncak hidupnya. Tetapi, tidak disangka bahwa kehendak surga akan muncul sebagai gantinya. Awalnya, Lin Fan berpikir untuk menipu kehendak surga sedikit dan menemukan cara untuk melarikan diri. Tetapi, saat dia keluar dari Firdausnya, ada sekelompok makhluk tertinggi yang menunggunya entah dari mana. Tidak apa-apa jika hanya satu dari mereka. Tetapi apa, tidak disangka bahwa 5 dari mereka akan muncul. Ini hanya usaha yang sia-sia untuk mengambil nyawa lamanya. Lari, pikiran ini terlintas di benak Lin Fan. Dia sudah siap untuk itu. PSHEW. Seketika, Lin Fan melesat sejauh 1000 mil, ingin keluar dari tempat ini. Begitu dekat, namun begitu jauh telah dikuasai oleh Yang Mulia hingga tingkat kemahiran tertentu. Seharusnya tidak ada masalah dalam berlari. Lin Fan penuh percaya diri terhadap begitu dekat, namun begitu jauh miliknya. Namun, saat dia terjun ke dalam kehampaan, seluruh dunia tampak seolah-olah mengeras. Tampaknya seolah-olah ada lapisan demi lapisan membran yang menghalangi jalannya. Ini benar-benar membuatku tidak punya harapan sama sekali. Raut wajah Lin Fan berubah menjadi lebih buruk saat dia terjepit keluar dari kehampaan. Manusia, kau tidak akan pernah bisa lolos. Serahkan altar pengorbanan orang suci kuno dengan patuh, dan kami mungkin akan membiarkanmu mati dengan mudah. Mengapa kita masih membuang-buang napas untuk manusia ini? Bunuh saja dia langsung. Benar. Kehendak surga sudah murka. Sebagai perwakilan kehendak surga, bagaimana kita bisa membiarkannya terus bertindak begitu kurang ajar? Bunuh. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar saat kelima makhluk tertinggi mengangkat tangan mereka seketika. Kekuatan yang sangat menakutkan muncul tiba-tiba, mengurung Lin Fan di dalamnya. Di bawah kekuatan yang dahsyat dari kekuatan ini, wajah Lin Fan berubah. Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa dia akan dicincang sampai mati di bawah kekuatan mengerikan ini di sini. Bahkan tidak ada sehelai pun harapan sama sekali. Bab 769, ini tidak mungkin lebih tepat waktu. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Cahaya ilahi yang cemerlang bersinar ke segala arah. Seluruh dunia sekarang sepenuhnya dipenuhi dengan kekuatan dari 5 makhluk tertinggi. Meskipun masing-masing kekuatan mereka mungkin berbeda secara individual, ada satu hal yang sama, masing-masing dari kelima kekuatan ini sangat tak tertandingi. Tidak ada ruang bagi siapapun untuk melawan sama sekali. Bahkan seekor anjing tahu untuk memanjat tembok ketika didorong ke jalan buntu, apalagi Yang Mulia. Karena sekelompok anjing itu berani bergandengan tangan tanpa malu-malu, sudah waktunya bagi Yang Mulia untuk bertarung habis-habisan dengan kalian. Hahaha, apa yang harus kau lawan, manusia? Tunggu saja kematianmu dengan patuh. 5 makhluk tertinggi tidak peduli sedikit pun tentang Lin Fan. Saat mereka mengangkat tangan, seluruh dunia ditekan. Di mata mereka, manusia tidak lebih dari seekor semut yang tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Lin Fan meraung keras saat kekuatannya bergemuruh, membentuk naga kolosal raksasa yang kuat yang melilitnya. Naga kolosal yang kuat ini mirip dengan naga kolosal sungguhan, dengan sisik yang jelas yang memancarkan cahaya mengerikan. 9 langit 10 bumi. Lin Fan berteriak saat seluruh dunia bergetar. Aura yang tak terlukiskan mencapai batas langit. Tidak kusangka manusia ini memiliki kemampuan setingkat ini. 5 makhluk tertinggi adalah makhluk kuat yang telah bertempur di langit dan bumi. Oleh karena itu, mereka sangat peka terhadap gema riak kekuatan. Sekarang setelah Lin Fan meneriakkan 4 kata itu, dunia mulai menunjukkan segala macam fenomena aneh. Ada aura seolah-olah dia berkuasa di seluruh dunia, tampak seperti bilah tajam yang terhunus. Itu menembus kehampaan dan melesat keluar menuju 5 makhluk tertinggi. Kalian benar-benar membuatku marah. Hari ini, aku akan melepaskan semua ilmu yang kupelajari seumur hidupku untuk membunuh kalian semua. Lin Fan berteriak saat auranya meningkat dengan hebat. Telapak tangannya mulai berputar dengan kekuatan saat dia menunjuk satu jari ke atas ke surga dan jari lainnya ke bawah ke bumi. Oh, ilmu yang kupelajari seumur hidupku. Ini cukup menarik sekarang. Makhluk tertinggi itu terkekeh, jelas tidak terancam oleh Lin Fan sedikitpun.
Lin Fan menatap kelima makhluk tertinggi itu dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Berhasil atau tidaknya itu tergantung pada langkah selanjutnya. Naga tertinggi dunia tak terbatas dari 18 langit terbang dan bumi sialan. Dalam satu tarikan napas, Lin Fan muncul dengan nama yang sangat panjang sehingga pada akhirnya, dia bahkan tidak tahu nama macam apa yang telah dia berikan untuk keterampilan ini. Pergi ke neraka, ledakan. Lin Fan menamparkan dengan kedua tangannya saat kekuatan tak terbatas berkumpul menjadi seekor naga dan meraung. Sinar cahaya surgawi yang menyilaukan yang dipancarkan lebih menyilaukan daripada apapun. Sepertinya seluruh dunia tenggelam dalam kilatan cahaya yang menyilaukan ini. Haha, tidak kusangka bahwa bahkan dengan kita berlima makhluk tertinggi di sini, akan ada makhluk hidup di dunia ini yang berani bertindak kurang ajar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kelima makhluk tertinggi tertawa terbahak-bahak. Mereka berniat mengacaukan pihak lain dengan sangat baik. Lari, tidak ada ruang untuk ragu-ragu, terutama sekarang karena seluruh dunia dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan ini sehingga orang tidak bisa mengintip sama sekali. Ini adalah waktu terbaik untuk itu. Jika Lin Fan masih tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk lari, dia akan benar-benar bodoh. Sekarang setelah ada 5 makhluk tertinggi yang hadir, apa yang harus dia lakukan untuk melawan mereka? Bahkan jika dia memakai celana dalamnya dari dalam keluar, dia tidak akan bisa mengacaukannya. Bam! Bagi kelima makhluk tertinggi, serangan Lin Fan tidak lebih dari permainan anak-anak. Itu sama sekali tidak menjadi tantangan bagi mereka. Hahaha, dan ini yang kau maksud dengan pembelajaran seumur hidupmu. Oh, kau dari ras manusia yang lemah. Kau memang lemah. Di mana dia? Semua makhluk tertinggi tertawa terbahak-bahak seolah-olah mereka sangat tergelitik oleh klaim manusia ini tentang pembelajaran seumur hidupnya. Namun, dalam sekejap mata, mereka menyadari bahwa manusia itu tidak ada lagi di hadapan mereka. Kita telah ditipu. Manusia itu terlalu hina. Tidak kusangka dia akan memanfaatkan kesempatan untuk lari. Hah, bagaimana bisa jadi seperti ini? Kita sudah menutup kekosongan di dekat sini. Tidak mungkin dia bisa keluar sama sekali. Aura manusia itu menghilang tiba-tiba. Kemana dia pergi? Dan tepat di hadapan wajah-wajah makhluk tertinggi dari ras kuno ini, Lin Fan sedang dalam mode siluman sekarang. Dia bahkan tidak berani menghembuskan napas dengan berat, takut menarik perhatian pihak lain dan berakhir dikirim ke surga dengan rentetan tinju. Kau tidak bisa melihatku. Kau tidak bisa melihatku. Lin Fan berdoa dalam hatinya. Kali ini, semua yang terjadi terlalu tiba-tiba baginya untuk bereaksi. Ini benar-benar situasi yang terlalu kacau. Jika seseorang berbicara tentang kemunculan Cruel dan Saint sebelumnya, biarlah. Bagaimanapun, dia masih berhasil menekan mereka sepenuhnya setelah menghabiskan banyak usaha. Dengan alur cerita normal apapun, semuanya seharusnya berakhir dengan sempurna di sana. Namun, dari semua hal konyol yang bisa terjadi, kehendak surga muncul. Seberapa kuatkah kehendak surga? Selama seseorang tidak bodoh, setidaknya mereka akan memiliki firasat. Namun, itu bahkan bukan yang terburuk dari semuanya. Tiba-tiba, 5 makhluk tertinggi tiba-tiba menyemburkan kata-kata. Dan, tampaknya mereka dipompa dengan darah ayam, karena mereka ingin meniduri Lin Fan saat mereka melihatnya. Ini memberi Lin Fan beban tekanan yang sangat besar. Sekarang setelah dia akhirnya mendapatkan kesempatan langka untuk menyembunyikan dirinya, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya ditangkap oleh makhluk tertinggi dari ras kuno ini? Ini adalah situasi di mana dia akan mati 10 kali dari 10. Namun, karena kecerdasannya yang tak tertandingi ini, dia telah berhasil menemukan cara hidup dari 10 situasi kematian. Kemana perginya semut itu? Kelima makhluk tertinggi itu sangat bingung saat ini. Mereka tidak tahu kemana makhluk seperti semut ini menghilang. Salah satu makhluk tertinggi dengan tubuh besar berdiri tiba-tiba. Mata dalam yang dalam itu memancarkan cahaya keemasan yang menyapu seluruh tempat sebelum menghilang. Benar-benar tidak ada jejak manusia itu di seluruh tempat ini. Alis makhluk tertinggi itu berkerut, jelas tidak dapat menerima kenyataan bahwa seekor manusia seperti semut mungkin bisa lolos dari genggaman mereka. Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Nyaris saja, ketika makhluk tertinggi itu memindai seluruh tempat, dia hampir takut ketahuan. Namun, berdasarkan situasi saat ini, sepertinya pihak lain sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Haha, sistem memang sistem.
Tidak kusangka bahkan makhluk tertinggi tidak akan dapat mendeteksi aura tersembunyi dari mode silumanku. Sepertinya itu adalah langkah yang tepat bagiku untuk mengembangkan gerakan siluman ini di masa lalu. Berapa kali aku berhasil keluar dari rahang kematian hanya berdasarkan keterampilan ini saja. Dasar babi tak berguna, keluarlah. Namun, Lin Fan belum lama bersorak ketika suara nyaring itu menggelegar dan menyebabkan seluruh kehampaan bergetar. Suara itu seperti bilah tajam yang mengiris kehampaan lapis demi lapis. Dalam sekejap mata, Lin Fan terkejut. Bilah tajam yang mengiris kehampaan ini entah bagaimana hampir muncul tepat di wajah Lin Fan secara tiba-tiba. Kehendak surga telah menemukanku. Tubuh Lin Fan berkelebat lincah saat dia menghindar keluar dari kehampaan. Menghadapi 5 makhluk tertinggi, dia merasa seolah-olah dia akan hancur. Sialan, sepertinya manusia itu ada di sini selama ini. Keterampilan macam apa itu baginya untuk dapat menyembunyikan auranya begitu dalam dan menghindari deteksi kita. Begitu kita mengalahkannya nanti, kita harus memaksakan keterampilan itu keluar darinya. Karena dia membunuh Sein, dia pasti telah memperoleh semua harta karun Sein. Selama kita membunuhnya, kita bisa mendapatkan semuanya. Tiba-tiba, ribuan tinju dihujankan oleh 5 makhluk tertinggi. Dalam kasus makhluk kuat setingkat ini, satu tinju saja dapat menghancurkan seluruh dunia dengan sendirinya. Sepertinya aku hanya bisa mencobanya untuk melawan mereka. Jika tidak, tidak akan ada sedikit pun kesempatan tersisa. Aku akan berkuasa atas Eid Desolates. Dengan satu gerakan itu, semua seni bela dirinya menyatu menjadi satu titik. Dengan sistem tersebut, poin pengalaman adalah satu-satunya hal yang dibutuhkan Lin Fan untuk naik level. Namun, Lin Fan juga telah mencuri banyak esensi, semangat, dan vitalitas dari makhluk kuat yang telah dibunuhnya. Dengan demikian, kekuatan fondasinya telah mencapai kondisi yang sangat mengamuk juga. Dalam kondisi kultivasi yang sama, dia dapat dianggap sebagai eksistensi yang tak terkalahkan. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk melintasi celah level dan bertarung. Lin Fan tahu bahwa serangan tunggalnya yang memiliki semua kekuatannya tidak mungkin dapat menahan makhluk tertinggi dari ras kuno. Apakah aku benar-benar harus bergantung pada sutra langit dan bumi saat ini juga? Kecuali jika tidak ada jalan keluar lain, Lin Fan tidak ingin menggunakannya. Namun, setelah membunuh Sein, Lin Fan telah memperoleh 1 triliun pil Sengyang. Ini tidak diragukan lagi merupakan pencapaian yang menggembirakan yang layak dirayakan. Namun tepat pada saat ini, sejumlah kekuatan yang mengerikan menembus ke arahnya. Lin Fan meringis. Kekuatan ini tidak dapat dihentikan. Jika dia tidak menggunakan sutra langit dan bumi, dia mungkin benar-benar tidak dapat bertahan melawan ini. Ding, sistem telah menganalisis altar pengorbanan Sein kuno dengan sukses. Ding, fungsi baru diperoleh. Bakar 0,5 triliun pil Sengyang untuk membuka penghalang antara dunia tak terbatas dan teleportasi ke dunia lain. Saat Lin Fan mendengar pemberitahuan dari sistem, hatinya meledak dengan gembira. Astaga, ini tidak mungkin lebih tepat waktu. Bab 770, Perubahan Besar Dunia Xuan Huang. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Dengan serangan terkuat dari 5 makhluk tertinggi ini, mereka bertekad untuk menghancurkan Lin Fan sepenuhnya. Namun, mereka menyadari bahwa mereka sedang meninju ke udara tipis. Serangan ganas mereka menyebabkan seluruh kekosongan terisi dengan lubang. Namun, manusia itu telah lama menghilang ke udara tipis. Kemana dia pergi lagi? Para makhluk tertinggi begitu marah sehingga mereka bisa meledak sekarang. Memikirkan bahwa mereka akan menangkapnya dan dia telah menghilang sekali lagi. Bagaimana mungkin seseorang tidak marah atas hal ini? Kelima makhluk tertinggi menoleh ke arah kekosongan secara serempak, berharap bahwa kehendak surga dapat memberi mereka beberapa petunjuk. Kehendak surga terdiam saat ini. Kali ini, manusia itu telah menghilang sepenuhnya, dan tidak hanya bersembunyi seperti sebelumnya. Altar pengorbanan orang suci kuno. Mungkinkah manusia itu memanfaatkan kekuatan altar pengorbanan orang suci kuno? Itulah dugaan yang dipendam oleh kehendak surga. Namun, ia langsung menyangkalnya. Altar pengorbanan orang suci kuno dapat terhubung ke dunia tak terbatas, yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan melaluinya. Namun, jika seseorang ingin melakukan perjalanan ke salah satu dunia tersebut, mereka harus mendapatkan koneksi dengan altar pengorbanan orang suci kuno sebelum dapat melakukan teleportasi. Manusia ini baru saja mendapatkan altar pengorbanan orang suci kuno.
Bagaimana mungkin ia sudah memanfaatkan kemampuannya? Namun, bagi kehendak surga, itu tidak masalah. Bagaimanapun, tidak akan lama lagi sebelum dunia tak terbatas terbuka. Pada saat itu, setiap dunia di luar sana akan tersedia untuk digunakannya. Meskipun manusia ini mungkin telah mendapatkan altar pengorbanan orang suci kuno untuk saat ini, itu pada akhirnya akan kembali ke tangannya suatu hari nanti. Lin Fan mengalami spiral yang intens di seluruh tempat. Bahkan jika kondisi kultivasinya sekarang menantang surga, ia masih memiliki perasaan pusing dan mual. Membakar 0,5 triliun pil Seng yang dapat membuatku menjelajahi dunia. Mungkinkah sistem tidak mengatakan apapun tadi karena sedang meneliti altar pengorbanan orang suci kuno ini? Ketika Lin Fan membuka matanya, dia mendapati dunia ini tampak begitu familiar. Ah, sepertinya spirit Qi di dalam dunia Xuan Huang sangat tipis. Dulu ketika Lin Fan berada di dunia Xuan Huang, Lin Fan tidak merasakan ada yang berbeda dengan spirit Qi. Namun, sekarang setelah dia kembali ke sini, dia menyadari bahwa spirit Qi di sini bahkan tidak 1/1000 dari dunia orang suci kuno. Dulu ketika dia bepergian melalui dunia, pil Sengyang yang terkumpul seperti gunung kecil terbakar seluruhnya menjadi naga Sengyang yang menyembur ke dalam altar pengorbanan orang suci kuno. Dan, seolah-olah itu adalah pohon raksasa, cabang-cabang menjulur keluar dari altar pengorbanan orang suci kuno, menembus ke dalam kehampaan sebelum terhubung ke dunia satu demi satu. Hanya satu pikiran saja sudah cukup bagi Lin Fan untuk memutuskan kemana dia ingin pergi. Sudah sekitar 5 tahun sejak Lin Fan mencapai dunia orang suci kuno. Tentu saja, dia ingin kembali ke dunia Xuan Huang untuk melihatnya. Dan, yang terpenting adalah dia ingin membawa beberapa orang bersamanya. Begitu dunia tak terbatas terbuka, ribuan dunia di luar sana pasti akan mengalami nasib buruk. Bahkan jika seseorang membuat penghalang penyegel untuk mencegah kenaikan atau menghalangi jalan menuju keabadian, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Pada akhirnya, seseorang hanya bisa duduk dan menunggu kematian. Lin Fan melihat sekelilingnya. Ini adalah hutan rimbun tempat pohon-pohon tua berdiri tegak, menutupi seluruh langit. Matahari yang bersinar, menyilaukan hanya bisa merembes melalui celah-celah kecil di antara barisan pepohonan yang lebat, dengan sedikit sinar di sana-sini. Su, ini adalah suara angin serta gemerisik dedaunan. Namun, Lin Fan juga mendengar beberapa langkah kaki yang tergesa-gesa. Ekspresi Lin Fan aneh sekarang. Tidak mungkin dia menabrak sesuatu yang besar saat dia tiba kembali, kan? Lin Fan mengangkat kepalanya, dan yang bisa dia lihat hanyalah beberapa konflik yang terjadi di kejauhan. Meskipun auranya tidak begitu kuat, setidaknya itu adalah kondisi kultivasi periselestial. Namun, bagi Lin Fan sekarang, baik itu makhluk periselestial, lesser celestial, atau greater celestial, mereka semua adalah semut. Jika dia menabrak sesuatu seperti ini di masa lalu, dia pasti akan meringkuk dalam kegelapan terlebih dahulu sebelum mencoba menyelinap menyerang. Namun, tidak ada lagi pikiran seperti itu di kepala Lin Fan saat ini. Mereka semua terlalu lemah, begitu lemahnya sehingga dia hampir tidak bisa berkata apa-apa. Pencuri. Dengan melumpuhkan tuan muda keluarga kita, kamu telah melakukan dosa yang sangat besar yang tidak dapat ditoleransi di dunia ini. Jika kamu tidak ingin sekte kamu dihancurkan, lebih baik kamu menyerah dan kembali bersamaku untuk menerima hukumanmu. Seorang tua dengan tatapan tajam dan aura yang mencengangkan berdiri di sana. Meskipun tubuhnya sedikit lebih tua, dia masih berdiri tegak. Posturnya mirip dengan pedang terhunus yang dipegang tegak. Dua gadis yang mengenakan baju besi emas dikelilingi oleh sekelompok tentara saat ini. Wajah orang tua itu muram, dan dia memancarkan aura yang dingin. Dia menggoda dan memanfaatkan adik perempuanku. Dia pantas mendapatkannya. Pada saat ini, seorang gadis muda dengan wajah tegas berdiri melawan mereka semua tanpa rasa takut sama sekali. Namun, matanya serius saat ini. Seorang gadis muda dengan tubuh mungil sedang dilindungi oleh gadis ini sekarang. Meskipun dia tampak sangat menggerahkan dan mempesona, setiap tindakan yang dia lakukan lemah lembut dan baik hati. Orang tua itu menyapu jubahnya dan menatap lurus ke arah mereka berdua. Lebih baik kalian menyerah sekarang. Jika tidak, seluruh sekte aliran bunga akan dimusnahkan karena kalian. Saat dia berbicara tentang memusnahkan sekte tersebut, nada orang tua itu menjadi lebih berat, saat aura yang tidak menyenangkan bergemuruh. Dia tampaknya tidak bercanda tentang ini sama sekali. Aku akan bertanggung jawab penuh atas tindakanku.
Datanglah padaku jika kalian punya nyali. Untuk apa kalian melibatkan sekteku? Apakah ini cara keluarga Wang menjalankan urusan mereka? Hati Qin Yuer menjadi marah. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang berani menggertak adik perempuannya sendiri adalah tuan muda keluarga Wang dari kota Gunung Surga. Sekte aliran bunga adalah sekte kecil yang baru mulai berkembang menjadi sekte menengah dalam beberapa tahun terakhir. Bagi sekte manapun, keluarga paling berpengaruh di dunia sekuler hanyalah udang kecil yang dapat mereka tekan dengan mudah. Namun, keluarga Wang ini berbeda. Legenda mengatakan bahwa keluarga Wang memiliki dukungan yang sangat besar. Tidak peduli seberapa kuat sekte itu, mereka akan selalu menghormati keluarga Wang. Dan, bahkan jika itu adalah salah satu sekte yang kuat, bahkan mereka mungkin tidak sebanding dengan kekuatan keluarga Wang. Sosok terhormat macam apa tuan muda keluargaku? Dan kau pikir kau bisa melumpuhkannya begitu saja? Bahkan seluruh sekte aliran bunga milikmu tidak sebanding dengan sehelai rambut tuan mudaku. Jangan berpikir bahwa hanya karena sekte aliran bunga milikmu mendapat dukungan dari sekte Jiuxiao, keluarga Wang kami tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Aku ingin kau tahu bahwa tuan keluargamu memiliki hubungan yang sangat dalam dengan sekte Saint Devil. Saat orang tua itu berbicara tentang tuan keluarganya, matanya bersinar dengan kilatan yang tak tertandingi. Dan ketika dia berbicara tentang sekte Saint Devil, matanya bahkan menyala dengan kobaran api yang membara. Pada saat ini, kekosongan itu terkoyak saat sesosok muncul dari dalamnya. Grandmaster, ketika Qin Yuer melihat siapa yang telah datang, hatinya melonjak kegirangan. Meskipun dia tidak sebanding dengan orang tua itu, sekarang Grandmasternya ada di sini, segalanya akan jauh lebih aman baginya. Pembantu rumah tangga Long, wanita tua yang membawa tongkat di ruang hampa itu menyapa orang tua itu dengan hormat. Nyonya tua Flower Stream, Anda boleh ikut campur dalam masalah ini. Meskipun keluarga Wang kami tidak mudah menindas orang lain, bukan berarti kami akan membiarkan orang lain menindas kami juga. Orang tua itu angkat bicara. Saat Qin Yuer mendengar ini, hatinya dipenuhi dengan rasa jijik. Apa maksud keluarga Wang yang tidak mudah menindas siapapun? Seseorang bisa saja pergi ke kota Gunung Surga dan bertanya-tanya untuk melihat berapa banyak orang yang telah ditindas oleh tuan muda keluarga Wang. Nyonya tua Flower Stream menatap kedua muridnya ini. Matanya bersinar dengan ekspresi tidak berdaya. Yuer, kurasa kalian berdua harus pergi ke keluarga Wang. Qin Yuer awalnya mengira bahwa Grandmaster akan membantu mereka. Memikirkan bahwa dia akan meminta mereka untuk pergi ke keluarga Wang. Ini, Grandmaster, tuan muda keluarga Wang adalah orang yang menindas adik perempuan di sini. Itulah satu-satunya alasan mengapa muridmu, aku, memilih untuk menyerang. Teriak Qin Yuer. Dia ingin tahu bagian mana dari tindakannya yang sebenarnya salah. Tetapi bagi Nyonya tua Flower Stream, ini adalah masalah yang tidak dapat dia tangani. Keluarga Wang bukanlah orang yang bisa tersinggung. Tentu saja tidak. Sebagai sekte yang sepenuhnya beranggotakan wanita, sekte Flower Stream menjadi sasaran banyak sekte lain. Jika bukan karena perlindungan sekte Jiuxiao, mereka pasti sudah lama dijarah dan dihancurkan oleh sekte lain. Tetapi sekarang, keluarga Wang ini jauh dari biasa. Bahkan jika itu adalah sekte Jiuxiao, mereka mungkin tidak akan keluar untuk melindungi sekte Flower Stream. Nyonya tua Flower Stream, Anda dapat merasa tenang dalam masalah ini. Kami pasti tidak akan melibatkan sekte Flower Stream Anda. Mengenai kedua murid Anda ini, saya akan membawa mereka kembali dan membuat mereka menerima hukuman dari kepala keluarga kami. Orang tua itu angkat bicara. Saya mohon kepada pengurus rumah tangga Long untuk mengampuni nyawa kedua murid saya. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan oleh Nyonya tua Flower Stream. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Kekuatan pihak lain sangat besar. Keluarga Wang tidak bisa diganggu-gugat.